Kisah ini dimulai dengan seorang pria berdiri di atas gunung mayat. Dia bertanya kepada Luo Wei mengapa ini dilakukan padanya, mengingat mereka seperti saudara yang telah berjuang bersama melalui hidup dan mati. Luo Wei mengingatkannya tentang awal malapetaka. Monster muncul dari celah spasial aneh, menabur kekacauan di mana-mana. Seiring waktu, celah ini dinamai Dungeon, dan mereka yang bersentuhan dengan mereka mendapatkan kekuatan misterius yang dikenal sebagai kelas. Karena alasan ini, inti kelas dibentuk untuk menaklukkan Dungeon, dan mereka maju dengan penuh kemenangan. Luo Wei mulai menatap tajam protagonis, mengungkapkan bahwa inilah mengapa dia harus dieliminasi. Pria itu menjadi tidak terkendali. Pengguna kelas yang kuat dapat dengan mudah mengganggu tatanan kekaisaran, dan dia, setelah melampaui bahkan peringkat S ganda 3, adalah musuh paling berbahaya dari semuanya. Kekuatan tertinggi harus tetap berada di tangan keluarga kerajaan karena hanya dengan begitu kekaisaran dapat tetap stabil. Dengan mata yang berkilauan karena amarah, protagonis mempertanyakan apakah ini alasan untuk membantai keluarga dan rekan-rekannya. Dengan kedengkian di matanya, Luo Wei mengklarifikasi bahwa dia melakukan ini untuk stabilitas kekaisaran. Tepat sebelum protagonis bisa mengambil napas lagi, Luo Wei memicu ledakan dahsyat, mengungkapkan bahwa dia telah merusak armornya sejak lama. Ledakan itu juga akan menyuntikkan racun campuran ke dalam lukanya. Luo Wei tahu bahwa setelah pertarungan peringkat SSS, protagonis tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Untuk memastikan ini, Luo telah menyiapkan seluruh pasukan menganggapnya sebagai pertunjukan rasa hormat terakhirnya. Tepat sebelum sekarat, protagonis mulai mengingat kenangan saat-saat yang dihabiskan bersama Luo Wei. Pada saat itu, skill tersembunyinya, Mirror World, memenuhi kondisi aktivasinya. Mirror World, skill tersembunyi peringkat SSS, adalah kemampuan pamungkas yang membalikan segalanya. Dia kehilangan nyawanya, dan jiwanya tenggelam ke dalam danau. Beberapa dekade kemudian, sepasang anak laki-laki menyiksa anak laki-laki lain, mengikatnya ke pohon, dan menenggelamkan tubuhnya di danau. Salah satu dari mereka meninju perutnya dan menyuruh temannya untuk menenggelamkannya lagi. Saat mereka menyiksanya, mereka tidak bisa tidak mengejeknya, memutuskan untuk menahannya di bawah air lebih lama untuk memberinya pelajaran jika dia terus berpura-pura. Ekspresinya tampak lucu bagi mereka, dan mereka berencana untuk menariknya keluar, hanya untuk memukulinya beberapa kali lagi. Anak itu tidak bisa lagi menahan napas. Dia tidak tahu mengapa dia selalu harus menjadi orang yang menderita. Pada saat itu, jiwa protagonis mulai terbangun. Seorang anak laki-laki berkacamata mendekati para perundung dan menyuruh mereka berhenti karena anak laki-laki lain akan mati. Salah satu pengganggu berbalik dan, dengan tatapan arogan, membalas bahwa jika dia akan mati, dia seharusnya menyembuhkan dirinya sendiri karena itulah fungsi seorang chanter, meskipun dia tahu itu tidak akan banyak berguna. Dia kemudian menyebutkan bahwa anak laki-laki berkacamata itu munafik karena dialah yang telah memimpin mereka semua untuk menemukannya. Oleh karena itu, jika anak laki-laki itu mati, itu akan menjadi kesalahannya. Anak laki-laki berkacamata itu panik, menjelaskan bahwa dia hanya melakukannya karena mereka telah memaksanya. Ini membuat marah si pengganggu yang bersiap untuk memukulnya. Tetapi kemudian sesuatu yang aneh terjadi dan cahaya yang kuat mulai muncul dari danau. Para pengganggu mulai melarikan diri dari tempat kejadian, berteriak ketakutan tentang munculnya Dungeon dan kebutuhan untuk melarikan diri karena Dungeon baru berada di luar kemampuan mereka. Perhatian anak laki-laki berkacamata itu tertuju pada anak laki-laki yang mereka siksa. Melihat bahwa dia masih tenggelam di dalam air, dia mulai berlari menuju tali karena tahu dia harus menyelamatkannya. Pada saat itu, danau mengering sepenuhnya dan monster mulai muncul. Anak laki-laki berkacamata itu mulai melepaskan ikatan simpul, dan sementara dia terganggu, salah satu monster menerkam ke arahnya. Tapi saat itu, anak laki-laki yang diikat meraihnya dari pakaiannya dan menariknya keluar dari jalur serangan. Kemudian dia mengulurkan tangannya dan menggunakan skill yang disebut Glacial Impact. Sistem memberitahunya bahwa dia telah menggunakan Basic Heal pada Minor Demon A, tetapi tindakan itu gagal karena HP target sudah penuh. Anak laki-laki berkacamata itu panik, tidak mengerti mengapa dia menyembuhkan monster itu. Ketika monster itu mencoba menyerang lagi, dia memanggil perisai, menghalangi serangan tepat pada waktunya. Ketika protagonis membuka jendela informasi, dia melihat bahwa namanya adalah Yunche, dan dia memiliki kelas chanter. Dia menyadari dia telah menggunakan mantra penyembuhan dan ini bukan tubuh aslinya. Biasanya, ketika seseorang menyentuh Dungeon, mereka akan terikat ke sistem dan mendapatkan kelas awal acak yang seharusnya tidak dapat diubah. Setelah itu, mereka akan tumbuh dan menjadi lebih kuat melalui Dungeon, mendapatkan skill yang terikat pada kelas mereka. Namun, dia dulunya adalah seorang pejuang yang telah mencapai puncak. Saat itu, dia telah menggunakan skill yang disebut Mirror World. Setelah itu, dia terperangkap di dunia cermin sampai dia mendengar teriakan sekarat anak laki-laki itu. Dia akhirnya menyadari bahwa dia telah dihidupkan kembali di tubuh anak laki-laki itu. Ini bukan pemikiran yang menyenangkan, tetapi dia masih berterima kasih kepada anak laki-laki itu karena memberinya kesempatan untuk membalas dendam. Anak laki-laki berkacamata itu memberitahu Yunche bahwa monster-monster itu mengepung mereka dan meminta bantuan segera karena dia hanya bisa menangani paling banyak 3. Protagonis tahu tubuhnya terlalu lemah. Bahkan musuh kecil ini berada di luar kemampuannya. Pada kecepatan mereka, dia bahkan tidak bisa berlari. Membuka jendela skillnya, dia menyadari semuanya tidak berguna. Basic Heal memulihkan 1 hingga 4 HP ke target, dan Entangling Finesse memanggil tanaman merambat untuk melumpuhkan satu musuh dengan tingkat keberhasilan yang rendah. Chanter terlalu terspesialisasi. Kekuatannya adalah dalam dukungan, tetapi dikalahkan di setiap peran. Tidak heran kelas ini selalu dipandang rendah. Untuk saat ini, dengan naluri tempur lamanya, dia bisa menahan sebentar. Yunche menghindari serangan monster karena tahu dia membutuhkan jalan keluar cepat karena dia akan mati jika staminanya habis. Sekarang skill tersembunyi, Mirror World, adalah satu-satunya harapannya. Protagonis menghindari serangan tanpa mengetahui bagaimana skill itu bekerja dan kemudian menyentuh monster itu. Tetapi skill itu gagal karena kondisinya tidak terpenuhi. Dia tidak tahu apakah levelnya terlalu rendah atau apakah itu membutuhkan cermin asli. Ketika dia menggunakan skill itu pada monster itu lagi,
Itu gagal sekali lagi karena levelnya tidak mencukupi. Memperhatikan hal ini, dia menyimpulkan bahwa Mirror World membutuhkan permukaan reflektif untuk diaktifkan. Masalah level belum bisa diselesaikan, jadi dia memutuskan untuk mencoba target lain. Ketika protagonis menggunakan skill itu pada senjata monster itu gagal lagi karena levelnya tidak mencukupi. Dia mencoba skill itu pada cawat compang-camping, tetapi juga gagal karena alasan yang sama. Anak laki-laki berkacamata itu panik dan menyuruhnya untuk berhenti membuang-buang waktu dengan skillnya yang tidak berguna karena dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Semburan energi turun dari langit dan monster yang disebut Malformed Overlord, level 10 muncul. Anak laki-laki berkacamata itu tahu mereka sudah mati. Monster elit seperti ini membutuhkan setidaknya level 10 untuk dikalahkan. Beberapa semburan energi lagi mulai turun dari langit, dan matanya melebar ketakutan menyebabkannya jatuh ke tanah. Ratusan monster ganas muncul di hadapan mereka. Sementara protagonis sibuk menggunakan skillnya, monster-monster itu mulai menyerbu ke arah mereka. Yunche bahkan tidak bisa menggunakan skillnya pada batu. Bertanya-tanya apakah jarak levelnya terlalu besar. Kemudian protagonis memutuskan untuk menggunakan skillnya pada penghalang darurat Qiaoji, tetapi sistem memberitahunya bahwa itu telah gagal karena skill orang lain tidak dapat dibalik. Setelah menyadari dia tidak bisa membalik skill orang lain, senyum menyebar di wajahnya karena ini berarti dia bisa membalik skillnya sendiri. Begitu protagonis menggunakan skill itu pada kemampuannya sendiri, terungkap bahwa Mirror World telah berhasil membalik skill entang Ling Fai-nya. Yun Chai menggunakan Chaotic Thorns menyebabkan ribuan duri meletus dari tanah. Ketika salah satu monster mencoba menyerang, monster lain yang dikelilingi oleh aura merah memukulnya menyelamatkan Chao Ji. Dia agak bingung tidak tahu apa yang terjadi, tetapi protagonis menyadari bahwa efek skill itu telah sepenuhnya dibalik. Alih-alih melumpuhkan, sekarang menyebabkan kebingungan. Skill entang Ling Finesse biasanya menjerat satu musuh dengan kemungkinan rendah untuk melumpuhkannya. Namun, peningkatan terbaliknya, Chaotic Thorns, sekarang menyebabkan duri menyerang target dengan kemungkinan rendah menyebabkan kebingungan. Monster-monster itu mulai menyerang satu sama lain. Ini karena efek status kebingungan, yang menyebabkan unit yang terkena menyerang target acak. Protagonis tidak bisa menahan senyum ketika dia menyadari bahwa skill yang tidak berguna telah menjadi kuat setelah dibalik. Ini membuatnya merenungkan apa yang akan terjadi jika dia membalik sisa skillnya. Mirror World benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai skill tersembunyi peringkat SSS. Itu tidak hanya membalik efek skill, tetapi juga menerapkan peningkatan keseluruhan. Jika dia menggunakan versi non-reverted dari skill ini, tingkat keberhasilannya akan rendah. Durasi penahanan hanya akan berlangsung paling lama sedetik, tidak mencapai potensi saat ini. Anak kita mengambil pedang yang tersangkut di tanah dan tidak bisa tidak bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia membalik skillnya yang tersisa. Perhatiannya tertarik pada skill Empowered Strike. Itu menghabiskan 20 poin mana, memiliki durasi 30 detik, dan memberikan peningkatan serangan 5% ke satu unit dengan efek yang berakhir ketika unit mengonsumsi poin mana. Ketika Yunche membalik skill ini, itu berubah menjadi Trick Blade. Itu menghabiskan 40 poin mana, berlangsung selama 60 detik, dan memberikan peningkatan serangan 10% untuk setiap penggunaan poin mana. Dia mengaktifkan Trick Blade, dan pedangnya mulai memancarkan aura yang kuat. Dia menyadari bahwa setiap penggunaan skill memberikan peningkatan kekuatan serangan sebesar 10%. Trick Blade aktif dengan sisa durasi 60 detik. Hanya dengan mengaktifkan ini, setiap penggunaan skill akan memicu peningkatan kekuatan serangan. Potensinya luar biasa. Yunche naik level, sekarang mencapai level 6. Dia memperhatikan bahwa banyak monster telah mati karena perkelahian mereka sendiri dan menyadari bahwa monster-monster ini memberikan sejumlah pengalaman yang lumayan setelah mati. Ketika salah satu monster mencoba serangan mendadak, anak kita bereaksi tepat waktu dan memblokir serangan itu. Perhatian Yunche tertarik pada bar HP-nya sendiri. Ia memiliki 480 HP dan 120 poin mana. Dia menyadari bahwa naik level sepenuhnya memulihkan poin mananya. Sementara monster-monster itu tetap kacau, dia memutuskan untuk menguji Trick Blade ini. Yunche mengaktifkan Chaotic Thorns, menghabiskan poin mana. Ini memicu efek Trick Blade, menyebabkan penurunan cepat dalam poin mananya sementara serangannya berulang kali meningkat dengan peningkatan 10% dengan setiap penggunaan. Dia sekarang memiliki 12 poin mana, tetapi Trick Blade-nya telah menghasilkan peningkatan serangan 120% dengan sisa durasi 44 detik. Matanya mulai berbinar dan perhatiannya tertuju pada salah satu monster yang menyerbu ke arahnya. Dia menyadari bahwa skill ini melanggar semua konvensi dengan memungkinkannya mencapai 2,2 kali kekuatan serangannya dengan begitu mudah. Ketika monster itu menyerang, anak kita menangkis pukulan itu, bergerak di belakangnya, dan memberikan luka yang dalam di punggungnya dan kemudian di perutnya. Chao Ji terkejut. Dia tidak percaya ini adalah Yunche yang mengamati gerakannya. Dia bertanya-tanya bagaimana seorang chanter level 5 bisa memiliki kemampuan seperti itu, dan sejak kapan chanter memiliki skill seperti itu. Anak kita terus melawan monster-monster itu, membunuh mereka satu persatu. Dengan statistik level 6-nya, 120 poin mana, dan regenerasi 1 poin mana per detik, dia menyadari bahwa dia secara teoritis dapat mencapai 2,3 kali kekuatan serangannya. Dalam sekejap, dia mengalahkan monster level 11 dan tidak bisa menahan senyum. Dia menyadari kekuatannya saat ini hampir tidak bisa menangani para elit level 11 ini. Pada saat itu, sebuah tangan muncul dari tanah. Perhatian Yunche tertuju padanya saat monster level 21 bernama Battle Fian Chimera muncul dari tanah dan mulai meraung. Itu berbalik dan membantai monster-monster kecil dalam satu gerakan. Mata Chao Ji dipenuhi dengan ketakutan. Sementara di sisi lain, anak kita merasa agak terkejut melihat bos level 21 tersembunyi di Dungeon ini. Bos itu mulai menyerbu ke arah anak kita. Ketika dia mencoba menggunakan Chaotic Thorns, skill itu gagal karena monster itu kebal terhadap kekacauan. Tepat sebelum monster itu bisa menyerang, Chao Ji melangkah maju dan memanggil perisainya. Yunche merasa agak terkejut dan tidak lama kemudian, dia mulai melihat seseorang yang familiar. Seorang anak laki-laki berambut pirang menyebutnya idiot, mengatakan kepadanya bahwa dia telah memintanya untuk tidak menyerbu maju. Mata anak kita membelalak. Bos itu menyerang dengan paksa,
menghancurkan perisai yang dipanggil Xiaoji dan mengirim tubuhnya menabrak tanah dengan keras. Yun Che bergegas ke arahnya. Dia mengulurkan tangannya dan mulai menggunakan skillnya. Dia mengaktifkan Basic Heal pada Xiaoji, yang memulihkan 1 HP. Ini menghabiskan poin mana, membuatnya dengan 54 poin. Trick Blade aktif memberikan peningkatan kerusakan 10%. Segera setelah itu, Basic Heal aktif lagi pada Xiaoji, kali ini dengan critical hit yang memulihkan 5 HP. Poin mana anak kita mencapai 1. Dia menganggap bahwa skill penyembuhan seorang chanter benar-benar menyedihkan dan bertanya kepada Xiaoji apakah dia memiliki ramuan kesehatan. Dia mengatakan dia memiliki 1 untuk keadaan darurat dan anak kita menyuruhnya untuk meminumnya. Trick Blade-nya sekarang memiliki sisa durasi 85 detik. Bos itu mulai membunuh monster-monster lainnya. Yun Che tahu dia belum sepadan dengan bos ini, tetapi para monster hampir semuanya mati. Dia punya rencana dalam pikiran. Menunjukkan pedangnya, dia meminta Xiaoji untuk bertahan selama 1 menit karena dia akan menghabisi monster-monster itu. Membuatnya agak terkejut. Anak kita bergerak seperti petir, mengiris monster-monster itu menjadi berkeping-keping. Durasi Trick Blade-nya telah mencapai 0. Yun Che naik level, memulihkan HP dan poin mananya menjadi 8120. Dia mengaktifkan Trick Blade. Dengan menggunakan Chaotic Thorns berulang kali, setiap penggunaan poin mana memicu efek Trick Blade, meningkatkan serangannya dengan plus 10% dengan setiap aktivasi. Dia tahu dia membutuhkan setidaknya peningkatan serangan 400% untuk mengalahkan bos itu. Dia mulai membantai lebih banyak monster dan naik level lagi. Ini memulihkan poin mananya menjadi 110. Dia mengaktifkan Chaotic Thorns, yang memberinya peningkatan kerusakan serangan 10% dan mengurangi poin mananya menjadi 101. Dia mengulangi aktivasi Chaotic Thorns, mendapatkan peningkatan serangan 10% lainnya saat poin mananya turun menjadi 92. Dia menyadari dia harus menggunakan Chaotic Thorns 40 kali dalam 50 detik, yang berarti dia harus mencapai level 10. Xiaoji terkejut, tidak dapat mempercayai apa yang dilihat matanya. Yun Sa naik level beberapa kali. Bos itu bersiap untuk menyerang, tetapi anak kita mulai bersinar. Dia sekarang level 12. Trick Blade-nya memiliki peningkatan 510% dan durasi 95 detik, yang lebih dari cukup untuk menghadapi bos ini. Yun Che bergerak secepat kilat, memotong lengannya, lalu muncul di belakangnya dan meluncurkan rantai tebasan, menyebabkan monster itu merasakan sakit yang luar biasa. Tepat sebelum sempat bereaksi, anak kita mengiris tubuhnya menjadi berkeping-keping. Dalam sekejap mata, dia telah mengalahkan bos level 21 yang memiliki lebih dari 10.000 HP. Setelah membunuh bos ini, anak kita naik 3 level, sekarang menjadi level 15. Xiaoji terkejut dan tidak tahu apakah dia sedang bermimpi. Bertanya-tanya apakah seorang chanter level 5 baru saja membersihkan Dungeon baru sendirian. Sekarang Dungeon Lord telah dikalahkan, Dungeon telah dibersihkan. Dia mendekat dan bertanya pada Yun Che apakah itu benar-benar dia. Monster-monster itu menjatuhkan item, dan sistem meminta anak kita untuk mengumpulkannya. Dia ingin tahu bagaimana anak kita tiba-tiba menjadi begitu kuat. Anak kita mulai mengingat masa lalunya, dan setelah melihat wajah Xiaoji, dia bertanya apa hubungannya dengan Xiao Ben. Xiaoji terkejut karena dia tidak tahu bagaimana Yun Che tahu nama panggilan kakek buyutnya. Yun Che agak terkejut mengetahui bahwa dia sebenarnya adalah cicit dari Xiao Ben. Dia mulai mengingat Xiao Ben dan matanya dipenuhi dengan kesedihan karena semua orang yang dia kenal telah dibunuh oleh Luo Wei. Tepat sebelum dia bisa bertanya lebih banyak tentang Xiao Ben, Xiaoji mengalihkan pandangannya dan menyebutkan bahwa tidak perlu membicarakannya saat ini. Jika Yun Che tidak ingin menjawab pertanyaannya, dia tidak perlu mengatakan apapun. Tidak perlu mempermalukannya seperti itu. Yun Che sedikit bingung karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Xiaoji menyebutkan bahwa meskipun dia tidak tahu mengapa, Yun Che telah menyembunyikan kekuatan aslinya selama ini. Dia menyarankan agar mereka kembali ke sekolah. Karena keesokan harinya, sekolah akan menyelenggarakan kunjungan ke aula peringatan sejarah modern dan membolos kelas akan membuat mereka diperhatikan. Yun Che tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya dengan erat dan merasa marah. Dia memutuskan untuk mendengarkannya, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia tahu dia belum bisa mengungkapkan identitasnya. Jika Xiaoji menyelidiki terlalu banyak, dia bisa menjadi curiga. Yun Che memikirkan aula peringatan sejarah modern. Seharusnya ada catatan tentang apa yang terjadi setelah dia meninggal. Keesokan harinya, mereka naik kereta bawah tanah dalam perjalanan ke sekolah. Para siswa sangat bersemangat. Waktu telah banyak berubah. Setelah mati selama bertahun-tahun, dunia telah bermutasi secara luar biasa. Dia tidak percaya mereka sekarang menggunakan produk dari Dungeon untuk menggerakkan kereta. Banyak hal telah muncul yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Namun, dia telah melihat beberapa dari mereka di Dungeon di masa lalu. Dia membuka inventaris sistemnya. Dia bertanya-tanya apakah hanya item yang dijatuhkan oleh monster yang bisa dikeluarkan dari Dungeon. Dia mengenakan cincin tulang Chimera. Itu adalah cincin level 14 yang terbuat dari tulang rusuk penguasa ruang bawah tanah daging dan tulang, Chimera medan perang. Itu memungkinkan pemakainya untuk memasang anggota tubuh Chimera ke tubuh mereka. Dia mengambil buku keterampilan fisik yang kuat dari inventarisnya. Itu berkualitas sangat baik, tipe keterampilan pasif, dan kelas yang bisa dipelajari adalah universal. Dia memperhatikan bahwa peralatan seperti ini dan buku keterampilan dapat dikeluarkan melalui inventaris. Mereka juga dapat dibeli dan dijual di luar ruang bawah tanah. Dia memiliki keterampilan fisik yang ulet aktif. Itu adalah keterampilan pasif dan permanen yang mengurangi kerusakan fisik yang masuk. Barang-barang yang tidak dapat disimpan di inventaris setelah mengalahkan penguasa seharusnya menghilang bersama dengan ruang bawah tanah. Matanya mulai berbinar dengan kebingungan. Dia tidak tahu apa yang terjadi setelah kematiannya. Tidak lama kemudian, dia tiba di aula peringatan sejarah modern, dan hal pertama yang dilihatnya adalah patung Luo Wei, penguasa tertinggi kerajaan, kaisar yang telah mengakhiri bencana ruang bawah tanah. Guru mulai membimbing para siswa melalui aula peringatan sejarah modern. Dia menjelaskan bahwa banyak siswa tahu bahwa tempat ini, lebih dari 50 tahun yang lalu, adalah medan perang pemberontakan terkenal itu. Guru menjelaskan bahwa saat itu,
Mereka sangat menderita karena ruang bawah tanah. Dia menambahkan bahwa, terutama setelah ruang bawah tanah peringkat Triple S yang paling menakutkan muncul, semua orang hidup dalam ketakutan. Raja Luowei secara pribadi memimpin pasukan profesional dalam ekspedisi. Meskipun menderita banyak korban, dia akhirnya menaklukkan ruang bawah tanah yang menakutkan ini. Tetapi tepat pada saat itu, dia menghadapi pemberontakan yang telah lama direncanakan. Dalam dibaliknya, seperti yang semua orang tahu, adalah Yun Che. Yun Che adalah orang yang sama yang sangat dipercaya oleh raja, tetapi yang akhirnya menjadi pengkhianat yang tidak tahu berterima kasih. Yun Che tidak bisa menahan amarah melihat bahwa inilah yang telah terjadi dalam sejarah. Merekalah yang membersihkan ruang bawah tanah peringkat Triple S dan merekalah yang disergap. Guru mengepalkan tinjunya menyebutkan bahwa mereka tidak dapat membayangkan rasa sakit dikhianati dalam keadaan seperti itu. Tetapi raja mereka mengatasi kesedihan ini dan bertarung dengan darah dan keberanian. Akhirnya, dengan bantuan pahlawan Ding Kun, dia berhasil menekan pemberontakan. Mata Yun Che dipenuhi rasa ingin tahu setelah mendengar nama Ding Kun. Dia bertanya-tanya apakah orang seperti itu ada. Para pengganggu yang telah menyiksa Yun Che di danau muncul dan merasa agak bingung menyadari bahwa mereka masih hidup. Mereka bertanya-tanya bagaimana ini mungkin karena dia dan Chao Zi telah diseret ke ruang bawah tanah yang baru terbentuk. Salah satu pengganggu menyebutkan bahwa ruang bawah tanah telah dibersihkan. Dia berpikir bahwa untuk ruang bawah tanah baru dibersihkan begitu cepat, seorang master pasti berada di dekatnya. Menurutnya, mereka sangat beruntung telah menemukan master itu. Perhatian anak-anak kita tertuju pada mereka, menyadari bahwa mereka adalah bajingan yang telah menyiksa pemilik tubuhnya. Semua orang mulai mendekati Ding Shu untuk mencari tahu apa yang dia bicarakan, bereaksi dengan ketidakpercayaan total. Mereka bertanya-tanya apakah dia benar-benar menemukan ruang bawah tanah baru dan, yang lebih mengejutkan, apakah dia selamat dari bencana di dalamnya. Ding Shu melingkarkan lengannya di bahu Cao Ju dan menyebutkan bahwa dia cukup beruntung bisa keluar hidup-hidup. Dia mulai berbisik, mengungkapkan bahwa mereka hampir menyeret mereka ke ruang bawah tanah itu hari itu dan menuntut untuk mengetahui bagaimana mereka berencana untuk menyelesaikan hutang ini. Cao Zuri panik, menjelaskan bahwa itu adalah kesalahan Ding Shu. Dia mengancam akan melaporkannya, menuduhnya hampir menyebabkan kematiannya dan Yun Qi. Ding Shu meraih kepala Cao Zuri, menanyakan apa yang ada di pikirannya dan menyadari bahwa dia tampaknya tidak tahu apapun tentang situasinya sama sekali. Ding Shu menyuruh Cao Zi yang ketakutan untuk melihat patung di depan mereka dan mengamati leluhurnya diinjak-injak oleh sang pahlawan. Dia mengungkapkan bahwa dia adalah pengkhianat Cao An, dan Cao Ji adalah keturunannya. Akhirnya, dia bertanya apakah dia benar-benar berpikir ada orang yang akan memihaknya. Ding Shu mulai berteriak, mengatakan bahwa Cao Zi dapat menghinanya, tetapi dia tidak bisa menghina leluhurnya, membuat Cao Ji yang malang terkejut. Semua orang mulai berkumpul di sekitar mengetahui bahwa kakek Ding Shu adalah pahlawan Ding Kun. Setelah mendengar ini, mata anak-anak kita mulai berbinar dengan amarah. Para siswa menyadari bahwa orang di sebelah mereka adalah Cao Ji, keturunan Cao En. Bagi mereka, keturunan seorang pengkhianat yang menghina seorang pahlawan adalah tanda dunia yang terbalik. Mereka ingat bahwa leluhurnya, Kiao En, telah membantai banyak orang. Dan jika pahlawan tidak turun tangan, siapa yang tahu berapa banyak lagi yang akan mati. Ding Shu mulai berpura-pura, menjelaskan bahwa dia tidak peduli apa yang dia katakan tentang dia di belakang punggungnya. Tetapi dia tidak bisa membiarkannya menghina leluhurnya di hadapannya. Guru mendekati Kiao Zi, meletakkan tangan di bahunya, dan memintanya untuk meminta maaf. Dia mengatakan kepadanya bahwa sebagai gurunya, dia selalu bersikap adil dan mengingatkannya bahwa pahlawan itu telah memaafkan keluarganya di masa lalu. Dia menyimpulkan bahwa bahkan jika dia tidak merasa berterima kasih atas hal ini, dia tidak punya hak untuk mencemarkan nama baiknya. Setelah mengatakan ini, guru itu pergi. Bing Shu meletakkan tangan di kepalanya dan mengungkapkan bahwa jika dia memukulinya di depan umum, orang hanya akan menyemangatinya. Tidak ada yang akan membantu anjing ganas yang dipukuli. Dan selain itu, Cao Zi adalah anjing yang sangat dibenci. Dia meraih rambut Cao Ji dan bertanya apakah dia benar-benar percaya bahwa dia, keturunan seorang pahlawan, bisa salah. Dia bersiap untuk memukul Cao Ji. Tetapi pada saat itu, seseorang menendang wajahnya, membuatnya tersungkur ke tanah. Mata Cao Ji membelalak kaget. Itu Yun Che, matanya bersinar dengan amarah. Dia mempertanyakan apakah keluarga pahlawan tidak punya waktu untuk mendisiplinkan anak-anak nakal mereka. Para siswa mulai merekam, bertanya-tanya apakah itu benar-benar Yun Che. Mereka berkomentar bahwa dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda dan tidak percaya dia berani memukul Ding Shu. Menurut mereka, dia gila, dan beberapa ingat dia hanya level 5, yang terlemah di kelasnya. Jadi mereka bertanya-tanya apa yang telah terjadi padanya sehingga dia berani memukul Ding Shu. Dia tidak punya orang tua dan selalu terlalu suram untuk memiliki teman, jadi mereka pikir dia sudah kehilangan akal. Ding Shu menyeka pipinya, menjelaskan bahwa Yun Che hanyalah karung tinju yang seharusnya bersyukur bahwa Ding Shu tidak mengejarnya. Dia tidak percaya dia masih berani menyerangnya saat dia tidak memperhatikan. Dia dan teman-temannya mulai menyerbu ke arah anak kita. Yun Che bergerak secepat kilat, menghindari serangan mereka dan menyerang mereka sebelum mereka bisa bereaksi. Ding Shu berlutut di tanah dan mulai memuntahkan darah. Para siswa mulai bergumam di antara mereka sendiri. Ding Shu kaget karena dia tidak percaya betapa cepatnya Yun Che. Para siswa agak bingung karena mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Mereka mempertanyakan bagaimana dia bisa dikalahkan lagi dengan begitu mudah dan apakah Ding Shu, pada kenyataannya, orang yang lemah. Ding Shu meledak dengan amarah, tidak dapat mempercayai bagaimana dukungan tingkat sampah level 5 tiba-tiba bisa lebih kuat darinya. Segera, dia menggunakan keterampilan neraka, yang meningkatkan kekuatan serangannya sebesar 25%. Dia mengenakan palu yang ditempa api, yang memberinya 314 poin kekuatan serangan. Dia pikir Yun Si hanya beruntung, dan tanpa membuang waktu lagi, dia menerjangnya. Anak kita bergerak cepat dan, mengambil keuntungan dari celah itu, meninjunya di rahang. Dia menggunakan keterampilan pedang tipuan, yang meningkatkan kekuatan serangannya sebesar 80%. Ding Shu kaget. Anak kita menendangnya,
membuatnya jatuh dengan keras ke tanah. Penjaga tiba dan melihat Yun Chai menginjak Dingshu bertanya apakah ada penyembuh. Para siswa kaget melihat betapa cepatnya Yun Chai. Mereka ingat dia hanya level 5. Bahkan gadis pirang dan temannya kaget. Penjaga menjelaskan bahwa perkelahian dilarang di dalam aula karena risiko merusak sesuatu dan kemudian bertanya kepada guru mengapa dia tidak dapat mengendalikan murid-muridnya. Guru mulai berjalan menuju Yun Chai. Dia tidak hanya menghina seorang pahlawan, tetapi sekarang juga berani menyerang keturunannya. Menurutnya, Yun Chai tidak tahu malu. Guru menghunus pedangnya dan perhatian Yun Chai tertuju padanya. Anak kita menggunakan cincin itu, dan ketika guru mencoba menyerang, pedangnya hancur berkeping-keping membuat semua orang kaget. Yun Chai menyebutkan bahwa mereka harus mengesampingkan diskusi tentang siapa yang tidak tahu malu untuk sesaat. Dia menunjukkan kepada guru bahwa meskipun dia mengaku adil, dia tampaknya hanya mendengarkan sisi cerita Dingshu, dan dia menanyainya secara langsung, bertanya apakah dia mencoba menjilat keluarganya. Guru menyuruhnya untuk berhenti berbicara omong kosong, dan kemudian pandangannya tertuju pada cincin anak kita. Dia bertanya-tanya peralatan macam apa itu karena, meskipun dia belum menggunakan kekuatan penuhnya, itu berhasil memblokir serangannya. Saat aura yang kuat terpancar dari tubuhnya, Yun Chai menjelaskan bahwa itu hanya komentar biasa dan menambahkan bahwa dia tidak percaya guru itu tipe orang seperti itu. Para siswa terkejut karena mereka tidak percaya Yun Chai bisa memblokir serangan guru. Guru berjanji akan menyelidiki secara menyeluruh penyebab konflik ini. Dalam hati, dia bertanya-tanya dari mana Yun Chai mendapatkan peralatan semacam itu dan apakah dia juga memiliki dukungan. Cincin yang dipakai Yun Chai adalah cincin tulang cimera yang daya tahannya sudah rusak sebesar 37%. Meskipun berkualitas epik, itu tetap hanya peralatan yang diperoleh dari Lord level 21. Jadi menggunakannya melawan guru level 35 terlalu berlebihan. Yun Chai meminta dikeluarkan dari aula sebagai hukuman bersama dengan Chao Ji. Chao Ji berdiri dan mulai mengikuti anak kita dengan tatapan bingung. Para siswa tidak percaya bahwa Yun Chai mampu memblokir serangan guru dan bertanya-tanya apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan siswa. Guru meminta murid-muridnya untuk menggunakan mantra penyembuhan pada Dingshu, dan sementara itu, anak kita dan Chao Ji meninggalkan aula. Dia sedih karena dia tidak percaya bahwa pada akhirnya, tidak ada yang selamat, dan Ben Ben telah dibunuh sejak lama oleh yang disebut pahlawan itu. Tatapannya tertuju pada Chou Zi, dan dia berpikir bahwa jika dia menanyakannya sekarang, dia akan menjawab tanpa berpikir. Dia terbatuk dan menyebutkan bahwa pengetahuannya tentang sejarah tidak terlalu baik, jadi dia memintanya untuk menceritakan kembali perbuatan khusus pahlawan itu, Ding Kun. Chao Qi menjadi gugup, menyebutkan bahwa, meskipun dia tidak yakin apakah dia mengingatnya dengan benar, tampaknya pahlawan Ding Kun telah menemukan konspirasi penjahat besar Yun Chai sebelumnya. Dia menceritakan bahwa dia telah menyiapkan penyergapan di dekat Dungeon Rang SSS untuk memberikan dukungan, dan begitulah cara seluruh krisis pemberontakan diselesaikan. Yun Qi merasa agak terkejut. Dia mulai mengingat kehidupan masa lalunya dan bagaimana mereka disergap. Chao Ju menjelaskan bahwa pahlawan Ding Kun bercita-cita untuk menyelesaikan krisis Dungeon sejak dia masih muda dan selalu berlatih keras untuk itu. Setelah dipromosikan oleh raja, dia bertempur di seluruh negeri selama bertahun-tahun, menyelamatkan berbagai tempat dari krisis, seperti bencana besar kota Winterfell yang sangat terkenal. Yun Chai mulai menatap tanah dan merenung. Bayangan dirinya di masa lalu berdiri di atas gunung mayat muncul di benaknya. Dengan ekspresi sedih, Yun Chai bertanya tentang pedang yang dipegang oleh patung pahlawan. Chowi menjelaskan bahwa itu adalah pedang awan yang mengalir dan menambahkan bahwa seperti yang diceritakan, itu adalah pedang yang digunakan pahlawan untuk mengeksekusi pengkhianat Yun Chai. Itu adalah peralatan tingkat atas. Mata Yun Chai mulai bersinar dengan amarah karena mereka tidak hanya mencuri kemuliaan dan prestasinya, tetapi bahkan mengambil pedangnya. Kemudian dia memutuskan bahwa dia akan membunuh Ding Kun terlebih dahulu. Di luar kompleks keluarga Ding, beberapa prajurit tingkat tinggi sedang berpatroli. Tiba-tiba, mata salah satu dari mereka mulai bersinar saat perhatiannya tertarik pada sesuatu. Tidak jauh dari sana, dia melihat Yun Chai dan Xiao Zi menyelinap ke sebuah gang. Dia memutuskan untuk tidak terlalu memperhatikan, berpikir mereka hanya lewat di daerah itu. Memperhatikan betapa waspadanya pria itu, Yun Chai bertanya-tanya apakah dia adalah seorang pengembara dengan keterampilan pengintai. Chao Zi menyarankan kepada Yun Chai agar mereka pergi saja. Dia berpendapat bahwa ada terlalu banyak penjaga dan bahkan jika mereka berhasil menyelinap masuk, saat Dingshu kembali, mereka akan selesai. Meskipun dia ingin pergi dan langsung membunuh pahlawan itu, Ding Kun, dia tahu itu tidak mungkin. Menurut Chao Ji, Ding Kun menghabiskan seluruh waktunya di Dungeon tingkat tinggi. Tidak seperti di kehidupan masa lalunya, seseorang tidak bisa dengan bebas masuk dan keluar dari Dungeon sekarang. Yang tingkat tinggi semuanya dijaga oleh militer, dan izin khusus diperlukan untuk masuk. Namun, dia yakin keluarga Ding Kun pasti memiliki izin semacam itu di rumah mereka. Anak kita bertanya apakah perlu bagi keluarga mereka untuk menjaga begitu banyak penjaga, mengingat mereka hanyalah salah satu dari lusinan cabang keturunan Ding Kun. Chowi mengungkapkan bahwa, bagaimanapun juga, mereka adalah keturunan seorang pahlawan dan bahwa mereka juga memiliki Dungeon di dalam properti mereka. Mata anak kita membelalak kaget saat mengetahui bahwa mereka memiliki Dungeon di rumah. Xiao Zai menyebutkan bahwa Dungeon tingkat rendah telah lama dibeli dan dijual secara pribadi, tetapi ini bukanlah sesuatu yang bahkan bisa diimpikan oleh orang-orang tanpa kekuatan dan pengaruh. Dingshu memiliki penjaga bersamanya sepanjang waktu, jadi dia bisa bertani monster dan naik level kapanpun dia mau. Sebaliknya, siswa biasa seperti mereka hanya bisa melakukannya selama praktikum Dungeon sekolah, di mana mereka bahkan harus memperebutkan monster. Yun Chai menyadari bahwa era ini telah banyak berubah dan mempertanyakan apakah ini tidak berarti bahwa semakin kaya dan berkuasa seseorang, semakin tinggi level mereka. Chao Ji mengangguk, mengungkapkan bahwa orang biasa biasanya lulus dari sekolah antara level 15 dan 20. Dan karena banyak yang tidak lagi memiliki akses ke Dungeon setelah itu, mereka tetap terjebak di level itu. Jika seseorang mendapatkan pekerjaan yang berhubungan dengan Dungeon, seperti penambang atau ranger di Dungeon nasional, mereka mungkin mencapai level mendekati 30 pada usia paruh baya. Sebaliknya,
Penjaga seperti yang ada di rumah Dingshu dapat memanfaatkan Dungeon keluarga mereka, memungkinkan mereka untuk berada di sekitar level 30. Untuk mencapai level yang lebih tinggi, seseorang umumnya harus direkrut oleh tentara atau memasuki organisasi resmi, seperti guild atau akademi militer melalui penilaian sekolah. Baru kemudian seseorang dapat mengakses Dungeon tingkat yang lebih tinggi dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Anak kita tahu bahwa jika dia ingin menjadi lebih kuat, izin itu penting. Chow menyarankan agar mereka pergi saja, dengan alasan bahwa kesenjangan levelnya terlalu besar dan bahwa tidak peduli seberapa terampil dia tidak akan mampu melawan para penjaga itu. Yunzhou sadar bahwa kekuatannya saat ini masih jauh dari cukup untuk membunuh pahlawan itu, apalagi raja tertinggi Luo Wei, yang berada di bawah lapisan perlindungan. Namun, dia tahu bahwa keterampilan pengintai yang bisa dipelajari seseorang di sekitar level 30 umumnya adalah keterampilan area kecil, seperti matalang, pendengaran yang ditingkatkan, atau pemanggilan roh cerat. Ini tidak cukup untuk menutupi seluruh kompleks Mensyah 24 jam sehari. Selain itu, ini bukan Dungeon hidup atau mati, dan sebagian besar penjaga sangat berpuas diri. Dia menyimpulkan bahwa itu lebih dari cukup baginya untuk masuk. Chow Wuri panik. Yunshi, bagaimanapun, melompat dan naik ke dinding, berpikir bahwa dibandingkan dengan pengintaian yang hampir sempurna di Dungeon tingkat tinggi di kehidupan masa lalunya, ini jauh lebih santai. Chow Wei menjelaskan bahwa bahkan jika mereka berhasil masuk ke dalam Dungeon pribadi seperti ini, mereka bisa dibunuh tanpa konsekuensi apapun. Anak kita meraih Chao Zi di kemejanya dan bertanya apakah dia tidak ingin mengubah hidupnya. Chao Zi mengakui bahwa dia melakukannya, tetapi dia berencana untuk melakukannya setelah bergabung dengan guild. Yun Che kemudian bertanya apakah dia benar-benar percaya bahwa guild dapat mengubah sesuatu untuknya. Chao Zi, cicit dari pengkhianat Chao An. Mata Chao Zi dipenuhi dengan kesedihan. Anak kita menariknya ke dinding dan menjelaskan bahwa takdir seseorang hanya dapat diubah di masa sekarang, bukan dengan bertaruh pada bagaimana jika bahkan dia sendiri tidak yakin. Yun Che tidak akan melewatkan Dungeon tepat di depannya. Dia memutuskan untuk membiarkannya memutuskan sendiri apakah dia ingin mengikuti. Qiao Ju mulai berkeringat, dan anak kita merenung, bertanya-tanya apakah keturunan itu akan membuat pilihan yang sama dengan leluhurnya. Qiao Ju berdiri karena dia tidak bisa membiarkannya pergi ke kematiannya. Yunshi menyuruhnya untuk tidak bersuara, menjelaskan bahwa tidak ada jejak keterampilan pengintai tipe pemanggilan di area ini. Oleh karena itu, selama mereka menjaga suara mereka tetap rendah, menghindari garis pandang mereka, dan merebut momen yang tepat, mereka dapat dengan mudah masuk. Yunsha meraih Chao Ji, dan mengikuti rencananya, mereka berhasil memasuki kompleks keluarga Ding. Perhatian Chao Ji tertuju pada sebuah Dungeon yang terbentang di bawah tanah. Mereka memasuki Dungeon dan melihat dua monster, satu level 6 dan yang lainnya level 8. Anak kita mencatat bahwa levelnya sedikit lebih tinggi daripada di Dungeon sebelumnya, tetapi jumlah monsternya tidak sebanyak itu. Mungkin karena keluarga Dingshu membunuh mereka secara teratur. Anak kita menyebutkan bahwa hanya ada dua gerombolan kecil dan memintanya untuk pergi dan mencobanya. Chowi tidak bisa menahan rasa takut dan menolak, menyatakan bahwa tidak mungkin dia bisa mengalahkan mereka. Anak kita memaksanya untuk bertarung. Monster menyerang, dan dia memanggil perisainya untuk membela diri. Masih tidak percaya bahwa Yunche percaya dia akan menang. Chouger menjadi gugup dan berpikir dia seharusnya tidak datang. Sekarang dia ingin pulang. Yunche menyarankan agar dia mencoba melawan, tetapi Chowi bertanya bagaimana dia seharusnya menemukan kesempatan untuk melawan. Yunche meyakinkannya bahwa dia sedang mengawasi dan tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Chao Zi memutuskan untuk mempercayainya, dan menggunakan perisainya, dia menyerang. Tetapi kemudian monster lain mencoba menyerang dari belakang, tetapi dia bereaksi tepat waktu dan menghindari serangan itu. Itu sama seperti yang dipikirkan Yunche. Bakat Chao Zi sebenarnya cukup bagus. Masalahnya adalah dia selalu pemalu dan mudah panik, jadi dia hanya berani bertahan. Namun, penilaian bawah sadarnya tentang posisi spasial sangat akurat. Karena ini, selalu tampak seperti dia berada dalam situasi berbahaya, tetapi dia tidak kehilangan banyak kesehatan. Chao Zi menyerang monster itu, tetapi perisainya hancur berkeping-keping. Yunche bergerak secepat kilat, membunuh monster-monster itu. Chao Zi agak terkejut karena dia telah naik level. Dia sekarang level 7. Anak kita menjelaskan bahwa pengalaman didistribusikan sesuai dengan kontribusi dan bahwa jika dia tidak menyeimbangkan monster, dia tidak akan mendapatkan banyak EXP bahkan jika Yunche yang membunuh mereka. Yunche memegang bilah tulang sabit penuh, bilah yang terbentuk dari dendam yang terkondensasi di tulang kaki, yang meningkatkan kekuatan serangannya sebesar 62 dan serangan spiritualnya sebesar 11. Yunche memperhatikan bahwa gerakan Chao Jie sangat lincah dan bertanya kepadanya bagaimana dia mendistribusikan poin atributnya. Chao Jie mengungkapkan bahwa kecuali untuk spirit, dia umumnya menambahkannya secara merata. Anak kita ingat bahwa pembawa perisai biasanya tidak menambahkan poin kekelincahan. Chao Jie menjelaskan bahwa jika tidak, dia kesulitan mencari anggota di sekolah. Dia menjelaskan bahwa tidak ada yang mau menunggu pembawa perisai yang lambat karena saat dia tiba, yang lain sudah mengambil semua monsternya. Yunsha menghela napas dan menjelaskan bahwa dia perlu memiliki perspektif jangka panjang. Dia menjelaskan bahwa promosi kelas lanjutan setelah level 60 memiliki persyaratan atribut. Dia memberikan contoh kelas benteng pertahanan, yang membutuhkan 60 stamina dan 90 poin pertahanan, menyimpulkan bahwa dia tidak bisa menambahkan poin secara acak. Chao Ji menyebutkan bahwa level tertinggi yang bisa dicapai orang biasa dalam hidupnya adalah level 40 sekian dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa memikirkan level 60 karena itu adalah peringkat S. Anak kita meletakkan tangan di bahunya dan, sambil tersenyum, mengatakan kepadanya bahwa mulai saat itu, dia bisa mulai memikirkan peringkat S atau hal-hal yang jauh melampaui peringkat S. Karena itu, dia juga perlu mulai merencanakan peningkatan kelasnya sendiri. Dia merenungkan bahwa kelas pendukungnya hanya dihidupkan kembali berkat keterampilan tersembunyi dunia cermin. Dan jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, dia mungkin akan berubah ke kelas lain. Dia terkejut saat menyadari sesuatu yang mencengangkan. Keterampilan dunia cermin miliknya bisa naik level. Di ruang bawah tanah pribadi keluarga Ding,
Yun Che melawan monster dengan kecepatan yang mengejutkan. Keterampilan pedang tipuannya meningkatkan serangannya, tetapi itu berakhir tepat saat dia mengenai iblis keserakahan zombie level 17. Monster itu, yang masih hidup, menunjukkan kekuatan pedang tipuan, tetapi juga batasannya dalam pertarungan panjang. Mana dan stamina Yun Che rendah. Monster itu mati, memastikan tubuhnya tidak dapat menangani pertempuran yang berkepanjangan. Pertarungan itu menghasilkan hadiah besar. Yun Che naik 2 level mencapai level 17, dan poin kesehatan, mana, dan atributnya meningkat pesat. Dia juga mendapatkan 2 jiwa makhluk bayangan dari zombie elit yang memberi keterampilan dunia cermin peringkat SSS miliknya 2000 poin pengalaman, memastikan dia bisa menaikkan levelnya. Setelah pertempuran, Yun Che mengumpulkan barang-barang, senang dengan level dan pengalaman dunia cermin. Tiba-tiba, merasakan bahaya, dia bergerak lebih tinggi dan melihat penjaga keluarga Ding berpatroli lebih sering. Di bawah, Chao Ji, level 8, dengan perlengkapan baru, dengan gugup menyarankan mereka untuk berhenti. Dia mencatat lebih sedikit monster dan kewaspadaan penjaga yang tinggi, membuatnya terlalu berisiko. Bertanya-tanya apakah mereka telah ditemukan. Yunsha setuju. Bertarung sekarang akan terlalu sulit, membutuhkan pengawasan penjaga yang konstan dan penggunaan pedang tipuan yang hati-hati. Dengan kekuatannya saat ini dan keamanan yang meningkat, risikonya terlalu tinggi. Yunsha melihat buku keterampilan baru, mantra batu bata, yang menciptakan batu bata mana. Ketika dibalik oleh dunia cermin, itu menjadi teknik hampa, membuat benda-benda kecil tidak berwujud. Dia menyadari tidak semua keterampilan yang dibalik ditujukan untuk pertempuran. Beberapa memiliki kegunaan non-pertempuran yang halus. Yunsha memeriksa keterampilan dunia cermin miliknya. Itu membutuhkan 30% lebih banyak pengalaman untuk naik level. Berdiri di tebing, dia memikirkan kekuatan luar biasa yang diberikan pembalikannya kepadanya bahkan pada level dasarnya. Dia merasa lebih bertekad, membayangkan betapa lebih kuatnya dia ketika itu naik level. Dengan mata berbinar, Yun Che membuat rencana baru. Ruang bawah tanah ini menawarkan pengalaman dunia cermin yang unik dari monsternya. Dia berpikir membunuh bos bisa menaikkan keterampilan ke level 2, hadiah yang terlalu bagus untuk dilewatkan meskipun ada risiko penjaga. Mereka bergerak diam-diam melalui gua, bersembunyi di balik bebatuan saat penjaga menggunakan keterampilan deteksi lebih sering, membuat posisi mereka berisiko. Yun Che dengan hati-hati mengintip ke depan dan melihat target mereka, sosok besar yang dibayangi di atas tahta yang diikat oleh rantai ungu bercahaya tebal di puncak tangga. Banyak penjaga melindunginya. Ini adalah bos ruang bawah tanah. Dari tempat persembunyian mereka, Chao Ji terkejut melihat bos ruang bawah tanah dikendalikan seperti ini. Yun Che kurang terkejut, mencatat bos sekolah mereka juga dijaga, menunjukkan itu adalah hal yang umum bagi kelompok yang kuat. Yun Che memindai pemandangan itu, melihat penjaga yang santai di tangga. Dia fokus pada rantai ungu bercahaya yang mengikat bos, menyadari bahwa itu adalah pengekang yang kuat. Dia diam-diam menganalisis situasinya. Dengan begitu banyak penjaga, serangan langsung ke bos akan menjadi bunuh diri dan tidak dapat dimenangkan, menarik perhatian semua orang. Yun Che tahu dia tidak bisa membunuh bos dengan semua penjaga, tetapi dia melihat sebuah peluang. Seorang penjaga berjalan pergi sendirian. Dia memutuskan untuk menyingkirkan mereka satu persatu. Menutupi wajahnya, dia menggunakan pedang tipuan, peningkatan serangan 150%, dan menyergap penjaga itu. Penyergapan itu bekerja dengan sempurna. Penjaga itu langsung lumpuh dan jatuh saat Chao Ji melihat. Yun Che berdiri di atasnya dengan kehadiran yang gelap, menyuruhnya berbicara untuk mendapatkan informasi. Ketakutan, penjaga itu memohon untuk hidupnya, menawarkan informasi apapun, mengakui keluarga Ding tidak membayarnya cukup untuk mati bagi mereka. Yun Che mendengarkan, melihat ini sebagai kesempatannya untuk bertanya tentang tujuan utamanya, menyusup ke kompleks. Ketika Yun Che bertanya tentang kartu ruang bawah tanah pahlawan, penjaga itu terkejut. Dia dengan cepat mengatakan tuan tua memiliki banyak di ruang kerjanya dan mereka tidak langka. Karena kesalahpahaman, penjaga itu mengira Yun Che adalah fanatik kakek pahlawan. Ketakutan dengan kesunyian Yun Che, penjaga itu bersumpah bahwa dia jujur, mengatakan dia sering melihat tuan tua mengambil kartu. Dia memperingatkan bahwa kartu itu adalah sampel sementara. Tanpa orang dalam, mereka akan tertangkap. Yun Che tidak terganggu. Dia meraih kerah penjaga itu, menyuruhnya untuk tidak khawatir. Dengan tatapan dingin, dia memerintahkan penjaga itu untuk mengosongkan inventarisnya, menunjukkan rencananya untuk mencuri darinya dan kemungkinan mengambil identitasnya. Kembali di kompleks keluarga Ding, Yun Che terus menanyai penjaga itu, memegangnya dengan bajunya. Yun Che kecewa dengan satu buku keterampilan biasa-biasa saja. Penjaga yang ketakutan itu bersumpah itu semua yang dia miliki. Menjelaskan keluarga Ding menyimpan semua barang berharga yang jatuh dari ruang bawah tanah di kediaman dalam mereka, meninggalkan sisa-sisa untuk penjaga luar. Yun Che mempelajari pembaptisan sinar matahari, keterampilan pasif yang memberikan pertahanan sementara setelah penyembuhan. Dia menggunakan dunia cermin untuk membalikannya menjadi berkat cahaya bulan, keterampilan ofensif yang kuat yang memberikan peningkatan serangan sementara setelah penyembuhan. Dia mencatat keterampilan ini, seperti kartu ruang bawah tanah, ada di kediaman dalam. Penjaga itu menunjuk ke kediaman dalam keluarga Ding yang mewah, menjelaskan penjaga luar seperti dia tidak bisa masuk tanpa panggilan langsung. Dia mengatakan keamanannya sangat ketat. Kecuali Ding Shu, semua orang di dalam lebih dari level 50 dengan perlengkapan terbaik, membuat penjaga luar tidak dibutuhkan. Yunsha memegang penjaga itu lebih dekat, bertanya apakah kartu itu ada di kediaman. Penjaga yang ketakutan itu mengonfirmasi itu, menambahkan kepala keluarga yang kuat, level 42, juga ada di sana, musuh yang tidak bisa dikalahkan Yun Che. Dia merinci kekuatan keluarga, kepala keluarga saat ini dan kedua, level 42, kepala keluarga ketiga, level 52, dan tuan tua, level 57. Dia memperingatkan bahwa jika dua anggota terkuat kembali, itu tidak mungkin. Setelah mendapatkan semua info, Yun Che menjatuhkan penjaga itu. Dia menyuruh Chao Ji mengenakan baju besi penjaga sebagai penyamaran dan menunggu sinyalnya. Karena kepala keluarga yang kuat aman di dalam,
Yun Che berencana untuk memancingnya keluar daripada menghadapinya secara langsung. Kembali di ruang bawah tanah, Yun Che mengamati bos. Dia mengerti keluarga Ding menggunakan rantai tingkat tinggi untuk menjaga bos tetap hidup, menciptakan tempat bertani pribadi permanen. Dia menyadari keamanan sistem ini, yang bergantung pada rantai yang mudah dijaga, dapat dieksploitasi. Ini adalah kesalahan besar. Para penjaga berpikir metode mereka aman karena tidak ada yang akan membuka rantai. Tetapi mereka tidak mengenal Yun Che, yang, dari kehidupan masa lalunya, tahu cara membukanya. Dia diam-diam mendekati seorang penjaga dan dengan mudah membuka kuncinya. Rantai itu jatuh, dan bos yang marah itu melepaskan diri, menjadi liar. Para penjaga panik saat monster besar itu mengamuk. Kekacauan inilah yang dibutuhkan Yun Che untuk memancing kepala keluarga keluar dari kediaman dalam menggunakan metode yang sempurna untuk melakukannya. Rencananya berhasil. Alarm berbunyi saat kepala keluarga level 42 bergegas dari kediaman dalam yang tidak dijaga, memerintahkan penguatan ruang bawah tanah segera. Saat dia dan penjaganya menyerbu untuk menangani krisis, Yun Che menggunakan gangguan itu untuk mengambil rantai pertempuran level 60 yang kuat yang mengikat bos. Memegang perlengkapan tingkat tinggi yang berdenyut, Yun Che tahu rencananya berhasil. Dengan kepala keluarga dan penjaga elit yang sibuk, dia dan Chao Ji dapat dengan mudah memasuki kediaman dalam. Saat rencana Yun Che membuka jalan, orang-orang baru tiba di pintu masuk utama rumah keluarga Ding. Para pelayan menyambut tuan kedua yang kembali, Ding Hao, level 42, dan putranya Ding Shu, yang datang dengan mobil mewah. Ding Hao menepis kekalahan Ding Shu baru-baru ini dari Yun Che sebagai kesalahan kecil, tetapi Ding Shu balas bahwa menyapa ayahnya bukanlah alasan dia ada di sana. Ding Hao kemudian membuka pintu mobil untuk Nona Yun Sa. Dua wanita muda keluar, satu dengan rambut pirang panjang dan teman berambut gelapnya, kemungkinan Yun Sa. Kepala keluarga berkumis itu kembali dari kekacauan Dungeon dan menunggu di puncak tangga sambil tersenyum. Tiba-tiba, senyumnya menghilang, digantikan oleh kebingungan lalu kemarahan. Dia dengan kasar menendang seorang pelayan yang membungkuk dari jalannya, menyuruhnya untuk tidak menghalangi. Saat pelayan itu tergeletak di tanah, kepala keluarga yang marah berjalan cepat menuju Ding Hao, Ding Shu, dan kedua tamu wanita mereka yang jelas kesal. Dari hutan, Chao Zi, berpakaian seperti penjaga, mengamati pemandangan di rumah itu. Yun Che tiba-tiba muncul di belakangnya, mengejutkan anak itu. Chao Zi berkata dia khawatir, mencatat bahwa dengan kembalinya keluarga Ding, ini bukan waktu yang tepat untuk menyelinap ke rumah. Yun Che dengan tenang bertanya mengapa dia terlihat khawatir, dan Chow Ri yang terkejut bertanya bagaimana dia bisa sampai di sana begitu cepat. Yun Che menjelaskan bahwa makhluk yang dia lepaskan adalah penguasa Dungeon. Bahkan level 31 pun sulit ditangkap hidup-hidup, yang berarti itu akan membuat petarung utama keluarga Ding sibuk untuk waktu yang lama. Dia berkata mereka tidak akan mengalahkan bos dalam waktu dekat, menjadikannya kesempatan yang sempurna bagi mereka. Setelah itu selesai, dia bertanya pada Chao apa yang telah dilihatnya. Chao Zi melihat kembali ke rumah dengan sedih. Dia berkata bahwa pelayan yang ditendang kepala keluarga adalah paman bungsunya, Chao Li, seorang pria level 17. Yun Che mendengarkan saat Chao Zi menceritakan bagian gelap dari masa lalu mereka bersama. Dia berkata bahwa ketika Yun Che yang dulu memberontak, keluarganya sudah terbunuh. Chao Zi menambahkan bahwa, dalam beberapa hal, ini menyelamatkan mereka dari tahun-tahun rasa malu dan sakit yang menyusul bagi anak-anak pengkhianat, seperti keluarganya sendiri. Mendengar tentang rasa sakit yang diderita keluarga teman lama Yun Che karena kebohongan tentang masa lalu mereka, wajah Yun Che menunjukkan kesedihan yang suram dan tekad yang kuat. Saat mereka mengawasi dari pepohonan, Chao Zi melanjutkan kisah sedih keluarganya. Dia menjelaskan bahwa setelah disebut pengkhianat, keluarga Chao menghadapi kekejaman konstan dari kekaisaran. Rumah mereka dihancurkan, dan hidup mereka hancur. Itu menjadi lebih buruk di bawah perintah rahasia dari yang disebut pahlawan Ding Kun, yang memastikan anggota Chao yang selamat diganggu dan disakiti terus-menerus. Dipukuli dan dipatahkan tanpa pilihan lain untuk bertahan hidup. Anggota keluarga Chao yang tersisa dipaksa untuk bekerja untuk orang-orang yang membantu menghancurkan mereka, keluarga Ding. Sekarang mereka menjalani kehidupan yang buruk, selalu mengawasi wajah tuan mereka, membungkuk dan mengemis untuk sisa makanan. Chow Ri mengakui dengan malu bahwa mereka kadang-kadang dipamerkan sebagai bukti kekuatan dan kebaikan keluarga Ding karena memaafkan anak-anak seorang pengkhianat. Dia berkata generasi ayahnya mencoba untuk melawan dan mengubah nasib mereka. Berbicara menentang ketidakadilan, tetapi usaha mereka berakhir buruk. Stres mematahkan ayahnya yang menjadi gila sementara pamannya Chao Li menjadi benar-benar patuh, bertingkah tidak lebih dari anjing keluarga Ding. Terbebani dengan sejarah tanpa harapan ini, Chao mulai meragukan tindakannya sendiri. Bertanya-tanya apakah benar untuk mengikuti Yun Che ke tempat yang begitu berbahaya. Keraguannya terputus ketika Yun Che menoleh kepadanya dan berkata dengan tegas bahwa dia perlu pergi ke kediaman dalam. Panik, Chow mencoba menghentikannya. Dengan cepat mengingatkannya bahwa ayah Ding Shu, seorang pejuang level 42 yang lengkap, ada di dalam. Dia memperingatkan Yun Che bahwa jika dia ditemukan, dia pasti akan mati. Yun Che tidak takut dengan bahaya. Dia menjelaskan keyakinannya bahwa di saat ini, di mana orang-orang kuat mengendalikan siapa yang dapat menggunakan kekuatan dan Dungeon, orang tidak dapat berharap untuk mengubah hidup mereka tanpa mengambil kesempatan. Dia menatap Chao Ji, menambahkan bahwa beberapa hal tidak akan pernah selesai jika seseorang terlalu khawatir dan menunggu. Akhirnya, Yun Che memberinya pilihan yang jelas. Dia memberitahu Chao Zi bahwa dia bisa membantunya mengubah nasibnya. Tetapi Chao Zi harus memutuskan untuk bertindak terlebih dahulu. Yun Che menjelaskan rencananya sendiri. Dia akan melawan, tetapi dia tidak akan membuat Chao Zi mengikutinya. Bahkan dengan tekad kuat Yun Che, Chow Ri masih sangat takut dan ragu. Dia berpendapat bahwa keluarga Ding adalah kekuatan besar yang menguasai dunia, bertanya bagaimana mungkin mereka berdua melawan kekuatan sebesar itu. Yun Che berpaling darinya, melihat ke arah penghuni dalam yang jauh saat dia mulai berjalan maju. Dia memberitahu Chao Zi yang terkejut bahwa tujuannya jauh lebih besar daripada hanya menjatuhkan satu keluarga. Musuh sebenarnya yang dia rencanakan untuk lawan, katanya, adalah seluruh kekaisaran itu sendiri. Sementara itu,
Di dalam kediaman dalam yang tenang, Ding Hao bersantai di sofa yang dilayani oleh seorang pelayan. Dia bertanya-tanya bagaimana penguasa Dungeon bisa lolos dari rantainya yang kuat. Melihatnya, gadis berambut pirang dengan Ding Shu dengan sopan bertanya kepada pamannya apakah ini waktu yang buruk, menawarkan untuk berkunjung di lain hari karena keadaan darurat. Ding Hao dengan cepat menepis kekhawatirannya, mengatakan bahwa kakak laki-lakinya, kepala keluarga, dapat menanganinya. Dia berjanji padanya bahwa masalah Dungeon sederhana jauh lebih penting daripada kunjungannya. Dia melanjutkan, tersenyum, menjelaskan bahwa ketika ayahnya yang kuat, Tuan Lama, dan saudara ketiganya mendengar dia akan datang, mereka sudah mulai kembali ke rumah untuk menemuinya. Juga, dia berkata mereka telah menghubungi kakek pahlawan yang sangat senang bertemu dengannya, menjelaskan bahwa menangani situasi itu akan sangat mudah. Dari tempat tersembunyi di balkon, Yunche mendengar semuanya. Perhatiannya menajam pada kakek pahlawan, mengetahui bahwa mereka berarti yang disebut pahlawan Dingkun. Pikirannya berpacu, menghubungkan info baru ini dengan apa yang telah dia pelajari dari penjaga yang ditangkap. Untuk memasuki Dungeon pahlawan, orang membutuhkan tiket dan seseorang untuk pergi bersama mereka. Dia melihat para tamu, melihat betapa hormatnya Yunsa diperlakukan, dan menyadari statusnya pasti sangat tinggi. Kemudian detail penting menghantamnya. Namanya adalah Yunsa, berbagi nama belakang yang sama dengan dirinya saat ini. Dia bertanya-tanya apakah ini hanya kebetulan. Untuk saat ini, dia mengesampingkan pikiran itu. Dia memfokuskan pandangannya, memutuskan untuk berkonsentrasi pada tujuan langsungnya, mendapatkan tiket Dungeon. Saat dia mengawasi, Yeonsha berdiri diam, wajahnya tidak terbaca, sosok misteri dan pentingnya. Dengan petarung utama keluarga Ding sibuk, Yeonsha menggunakan kesempatan itu untuk menyelinap ke kediaman dalam. Dia bergerak diam-diam melalui lorong-lorong yang mewah, melewati dua pelayan yang berbicara dan menggunakan bayangan untuk bersembunyi. Dia melewati aula-aula yang didekorasi dengan mewah, bergerak lebih dalam ke Mensyah menuju tujuannya. Sementara itu, di luar Dungeon, masalahnya sudah terpecahkan. Kepala keluarga, Ding Yi, level 42, dan pasukannya berdiri di depan penguasa Dungeon yang sekarang dikalahkan. Ding Yi melihat situasinya, memutuskan makhluk itu telah dilepaskan dengan sengaja. Dia terganggu, meskipun, karena mereka tidak dapat menemukan siapa yang melakukannya. Dia berpikir bahwa mengambil risiko sebesar itu tidak mungkin hanya untuk satu peralatan bagus seperti rantai. Bertekad untuk melindungi rumahnya, dia memerintahkan para penjaganya untuk mengepung kediaman dalam terlebih dahulu. Perhatian utamanya adalah tamunya yang penting. Dia tidak bisa membiarkan apapun menakut-nakuti wanita muda itu. Di dalam ruang belajar, Yunche memulai pencariannya. Dia pergi ke meja yang diceritakan penjaga kepadanya, tetapi pada awalnya kesal karena laci-laci itu kosong. Mengingat keterampilan non-pertempuran barunya, dia menggunakan passing, kebalikan dari mantra batu bata. Ini membiarkan tangannya melewati kayu padat meja, menunjukkan tempat tersembunyi di dalamnya. Dia menemukan laci yang penuh dengan buku dan jurnal. Dia mengeluarkan barang-barang itu, matanya pertama kali tertuju pada apa yang tampak seperti buku harian. Mengesampingkannya, dia menemukan hadiah sebenarnya, koleksi buku keterampilan mewah berkualitas tinggi. Salah satunya adalah untuk keterampilan dukungan yang kuat, aura perlambatan, yang dapat memperlambat semua musuh di area yang luas. Dia telah menemukan tempat persembunyian rahasia keluarga. Pintu masuk ke kediaman dalam keluarga Ding sekarang penuh dengan penjaga. Bersembunyi di hutan terdekat, Choi menyaksikan dengan ngeri. Bertanya-tanya mengapa semua penjaga datang dan takut mereka telah ditemukan. Kepanikannya tumbuh ketika lebih banyak penjaga tiba, dan dia menyadari situasinya terlalu berisiko. Dia khawatir jika Yunche tidak segera keluar, dia akan tertangkap. Ketakutan tertangkap membawa kembali kenangan menyakitkan tentang ayahnya yang menjadi gila dan penderitaan keluarganya yang konstan. Pikiran pertamanya adalah lari, menyelinap pergi, dan menyelamatkan dirinya sendiri. Saat penjaga lain mendekati tempat persembunyiannya, dia membeku karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi pada saat yang penting itu, kata-kata Yunche terlintas di benaknya. Dia bisa dibantu untuk berubah, tetapi dia harus membuat pilihan sendiri terlebih dahulu. Setelah mengambil keputusan, Chaoji mengeluarkan teriakan keras, dengan sengaja menarik perhatian para penjaga. Dia kemudian keluar dari tempat persembunyiannya dan mulai berlari, memimpin mereka menjauh dari Mensyah. Dia telah membuat pilihannya. Dia akan bertindak sebagai pengalih perhatian untuk memastikan Yunche tidak ditemukan. Dari dalam Mensyah, Yunche melihat tindakan berani Chaoji. Dengan para penjaga teralihkan, dia memecahkan jendela dan melompat keluar. Dia merasa bangga, menyadari bahwa temannya akhirnya mengatasi ketakutannya dan memilih untuk melawan nasibnya. Untuk membantu Qiaoji melarikan diri, Yunche menciptakan pengalih perhatian yang lebih besar. Dia mendarat di antara para penjaga, mengejek mereka dengan mengatakan bahwa dia telah mencuri rantai dan buku keterampilan, menantang mereka untuk datang dan mengambilnya. Marah, para penjaga segera meninggalkan posisi mereka dan mengejarnya. Sambil berlari, Yunche menggunakan keahlian aura memperlambat yang baru saja ia curi. Namun, berkat dunia cermin, keahlian itu berbalik, menjadi aura mempercepat, yang mempercepat dirinya dan teman-teman di dekatnya. Ketua keluarga, Ding Yi, melihat mereka berlari tetapi menyadari sesuatu yang aneh. Alih-alih lari dari rumah, mereka malah kembali menuju ruang bawah tanah. Menyadari bahaya, dia memerintahkan dua pasukannya untuk berhenti mengejar dan kembali melindungi penguasa ruang bawah tanah. Chaoji, yang sekarang berlari di samping Yunsi, benar-benar bingung. Dia bertanya mengapa Yunsi memimpin semua orang ke arah yang salah kembali menuju bahaya. Yunsi menjelaskan rencana besarnya. Dia tahu bahwa dengan begitu banyak penjaga yang ditarik keluar untuk mengejar mereka, pasukan yang tersisa pasti sudah mengalahkan penguasa ruang bawah tanah liar itu. Untuk mengendalikan bos yang kuat, mereka pasti telah bertarung hebat. Ini berarti kesehatan penguasa sekarang berada pada titik terendahnya, membuatnya lemah. Yunche memeriksa status keahlian utamanya, dunia cermin, melihat seberapa dekat ia menjadi lebih kuat. Dengan matanya yang bersinar ungu, dia tahu apa yang harus dia lakukan.
Membunuh penguasa ruang bawah tanah yang lemah sekarang akan memberinya dorongan terakhir yang dia butuhkan untuk membuat kemampuan terkuatnya menjadi lebih kuat. Keheningan tegang menyelimuti ruang duduk mewah keluarga Ding. Gadis berambut pirang yang menyesap teh dengan sopan memberitahu Ding Hao, tuan rumahnya, bahwa dia dapat memperhatikan keributan di luar. Sambil tersenyum percaya diri, Ding Hao, patriark kedua, menganggapnya sebagai pencuri kecil, meyakinkan tamunya, saudaranya, Ding Yi, akan menanganinya dengan mudah. Tetapi itu jauh dari mudah. Di ruang bawah tanah, Patriark Agung Ding Yi dengan marah mencoba untuk mendapatkan kembali kendali. Dia membentak seorang penjaga karena lambat dan memerintahkannya untuk langsung mengejar penguasa yang mengamuk. Melihat Yun Che melesat lewat, Ding Yi memerintahkan unit tercepatnya, penyamun dan pemanah, untuk meninggalkan bos dan mengejar penyusup dengan segala cara. Upaya mereka gagal. Yun Che bergerak dengan kecepatan luar biasa, meninggalkan mereka. Dia tahu keuntungannya. Dia memasukkan setengah dari poin atributnya ke dalam kelincahan. Dikombinasikan dengan keahlian akselerasinya yang terbalik, dia sangat cepat sehingga hanya penyamun atau pemanah tingkat 30 khusus yang memiliki peluang untuk mengimbangi. Dia dengan mudah mencapai ruang utama tempat Overlord kerangka dikelilingi. Binatang itu terluka parah dan lumpuh dengan penjaga yang berjuang untuk merapal mantra langit-langit. Yun Che melihat rencananya berhasil dengan sempurna. Bos sekarang berada pada titik terlemahnya. Dengan gelombang energi ungu, dia bersiap untuk memberikan satu pukulan menentukan untuk menghabisi penguasa ruang bawah tanah yang melemah. Saat Yun Che mendekat, penjaga di sekitar Overlord melihatnya. Mereka meneriakkan alarm, berebut untuk menghalangi jalannya. Sebelum mereka dapat bertahan dengan benar, Yun Che melepaskan duri kekacauan. Tanaman merambat berduri ungu muncul dari tanah, menyerang mereka. Para penjaga bingung, karena belum pernah melihat keahlian ini. Duri-duri itu mencoba memberikan penyakit status. Manusia biasanya menolak efek seperti itu, tetapi keahlian Yun Che secara tidak wajar kuat, dan beberapa penjaga gagal menolaknya. Hasil yang mengerikan, penjaga yang terkena mendapat kebingungan. Seorang penyihir meledakkan sesama penjaga dengan mantra yang kuat yang melemparkan barisan mereka ke dalam kekacauan. Penjaga lainnya menyaksikan dengan kaget, terpana oleh tingkat keberhasilan keahlian yang sangat tinggi. Dengan musuh yang saling bertarung, Yun Che memanfaatkan kesempatannya. Dia dengan mudah melesat melewati penjaga yang tidak terorganisir. Jalannya jelas menuju hadiahnya, Overlord HP rendah yang siap diambil. Pertahanan penjaga runtuh saat Yun Che menyelinap masuk. Mereka panik, berteriak mengapa perisai dan kendali massa mereka gagal, secara tidak sengaja memukul sekutu. Yun Che mencatat koordinasi mereka yang buruk, mengenali mereka sebagai kru campuran tanpa pengalaman pertempuran tim yang nyata. Dia merenungkan bahwa perdamaian yang panjang telah membuat mereka lemah, yang menyebabkan kejatuhan mereka. Seorang kapten penjaga mencoba mengumpulkan anak buahnya, bersikeras bahwa jika mereka dapat menjepit penyusup, dia akan mati. Saat itu, Patriark pertama Ding Yi tiba, memerintahkan anak buahnya untuk menahan Yun Che. Prajurit level 42 dengan perlengkapan berapi-api menyatakan bahwa dia akan berurusan dengan penyusup itu secara pribadi. Dengan senjatanya yang menyala-nyala, dia melompat, mempersiapkan serangan dahsyat pada Yun Che. Yun Che mengamati pendekatan Patriark, mempersiapkan dirinya. Dengan suara meremehkan, dia memutuskan untuk menghadapi serangan itu secara langsung. Dia mengeluarkan rantai tempur level 60 yang telah dia curi. Meskipun terlalu rendah untuk dilengkapi sepenuhnya, dia tahu daya tahan mereka yang sangat besar tetap ada. Saat serangan berapi-api Ding Yi turun, Yun Che menggunakan rantai itu sebagai perisai darurat, berhasil memblokir kekuatan penuh ledakan dahsyat itu. Yun Che dengan cerdik mengubah serangan kuat Ding Yi menjadi keuntungannya. Alih-alih hanya memblokir ledakan berapi-api, dia menggunakan dampaknya yang sangat besar untuk mendorong dirinya ke belakang seperti bola meriam, menghancurkan segel ajaib yang coba dipertahankan oleh para penjaga di sekitar bos mereka. Dia mendarat dengan sempurna di depan penguasa ruang bawah tanah yang lumpuh. Dengan ejekan terakhir, dia dengan kurang ajar berterima kasih kepada Patriark yang marah atas tumpangan itu. Sebelum para penjaga bereaksi, Yun Che menyatakan bahwa dia akan mencuri pengalaman Overlord. Dia melepaskan pukulan terakhir yang kuat, menyerang binatang yang melemah dan mengakhiri hidupnya. Imbalannya langsung dan besar. Yun Che memperoleh 3 level yang mengejutkan secara instan, melompat ke level 20 dan menerima 9 poin atribut baru. Yang paling penting, pengalaman besar penguasa ruang bawah tanah memaksimalkan keahlian tersembunyinya, dunia cermin. Pemberitahuan sistem mengonfirmasi bahwa keahlian telah ditingkatkan, akhirnya mencapai level 2 yang didambakan. Mendidih karena amarah setelah pembunuhannya dicuri, Patriark pertama Ding Yi berteriak dengan marah dan menyerang Yun Che dengan kapak berapi-apinya. Mengikuti kepemimpinannya, para penjaga yang tersisa bergegas maju, bertekad untuk menangkap penyusup yang berani yang berdiri dengan tenang di depan mayat penguasa ruang bawah tanah yang besar. Tapi Yun Che tidak takut. Dia fokus pada rampasannya, kekuatan baru yang diperoleh keahlian utamanya di level 2. Saat serangan kuat Ding Yi hendak terhubung, ia melewati tanpa bahaya melalui gambar Yun Che yang berkilauan yang kemudian menghilang. Para penjaga berhenti, bingung dengan menghilangnya dia secara tiba-tiba. Yun Che menemukan dirinya di tempat yang sama sekali baru. Dunia telah berubah menjadi versi ruang bawah tanah yang sunyi, kristal, biru hijau. Dia mengaktifkan kemampuan baru dari keahlian tersembunyinya, dunia cermin. Di dimensi aneh ini, dia melihat versi Ding Yi dan penjaga lainnya yang jelas seperti hantu yang tidak menyadari keberadaannya. Sebuah pengatur waktu menunjukkan perjalanan cerminnya akan berlangsung hampir 30 menit. Dia menyadari dengan gembira bahwa dia sekarang dapat memasuki dunia di dalam cermin itu sendiri. Di dalam dunia biru hijau yang aneh, Yun Che mulai menggunakan kekuatan barunya. Dia melihat bahwa semuanya adalah gambar cermin yang sempurna dari dunia nyata, dibalik dari kiri ke kanan. Awalnya, dia mengira bentuk penjaga yang seperti hantu hanyalah trik karena tangannya langsung melewati salah satunya. Tetapi ketika dia menyentuh tanah cahaya kristal, dia menemukan itu padat, menyadari bahwa tempat ini lebih dari sekadar trik. Eksplorasinya mengarah pada penemuan yang luar biasa. Dia mengambil sepotong kristal padat dari tanah, dan sebuah pesan mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki pecahan cermin yang,
Yang terpenting, dapat dibawa keluar dari dunia ini dan ke dunia nyata. Ini adalah masalah besar bagi Yunche. Dia mengerti bahwa dengan keahlian dunia cerminnya sekarang di level 2, dia dapat membawa benda nyata dari dunia lain ini ke dunianya sendiri. Ingin tahu apa lagi yang telah berubah dengan peningkatan keahlian? Dia memeriksa layar sistemnya. Dia melihat daftar keahlian yang sama sekali berbeda yang menunjukkan banyak kemampuan terbalik yang kuat seperti tembus pandang dan kandang medan gaya. Tetapi sebagian besar ditandai belum diaktifkan, yang membuatnya bingung. Sebuah pesan dengan cepat menjelaskan bahwa keahlian ini adalah untuk keahlian dasar yang belum dipelajari. Dia kemudian memahami kekuatan penuh dari kemampuan barunya. Daftar itu menunjukkan bentuk terbalik dari semua keahlian yang bisa dia pelajari. Dia sekarang tahu bahwa untuk menggunakan salah satu kemampuan yang kuat ini, dia pertama-tama perlu menemukan dan mempelajari versi normalnya dalam kenyataan. Pembalikan keahlian yang dia gunakan di level 1 hanyalah bagian dasar sederhana dari kekuatan sebenarnya dari kemampuannya. Saat dia melihat melalui daftar kekuatan masa depan yang menarik, dia menyadari ini mengubah segalanya. Dia sekarang dapat memilih pasangan keahlian yang kuat dan merencanakan seluruh jalur kelasnya di depan, mengetahui dengan pasti bentuk terbalik yang kuat apa yang akan dia dapatkan. Saat Yunche memikirkan potensi penuh keahlian barunya, dia tiba-tiba merasakan sesuatu di belakangnya. Berbalik, dia melihat bentuk manusia biru hijau samar melayang tanpa tujuan di udara kristal. Dia bertanya-tanya apakah itu jiwa, seperti bagaimana dia terjebak sebelum dia hidup kembali. Gagasan itu menarik baginya, dan dia bertanya apakah jiwa lain juga ada di dunia aneh ini. Tanpa peringatan, jiwa yang tenang itu memancarkan energi hijau, berubah menjadi makhluk undead menjerit seperti tulang yang menerjang ke arahnya. Terkejut, Yunche mengeluarkan pedang bercahaya dan bersiap untuk bertarung. Dia menghadapi serangan makhluk itu, dan dengan satu ayunan, dengan mudah menghancurkan makhluk undead itu, dan memperhatikan bahwa ia tampaknya tidak terlalu kuat. Tepat saat dia menyelesaikan makhluk itu, sebuah pesan baru muncul, menarik perhatiannya. Sistem menawarkannya kontrak undead. Dijelaskan bahwa dia bisa membuat kesepakatan dengan jiwa yang baru saja dia kalahkan, membiarkannya meninggalkan dunia cermin dan bertarung untuknya di dunia nyata. Kontrak itu juga mengatakan bahwa level tertinggi jiwa akan selalu sama dengan miliknya, dan dia bisa memiliki 20 kontrak semacam itu. Peristiwa tak terduga ini membuat Yunche memikirkan apa yang bisa dilakukan oleh kekuatan baru ini. Yunche memikirkan apa arti kekuatan barunya. Dia sekarang mengerti bahwa setelah mengalahkan makhluk undead di dunia cermin, dia bisa membuat kesepakatan dengan jiwanya dan membawanya ke dunia nyata sebagai petarung yang kuat. Sambil memegang pecahan cermin yang telah dia wujudkan, dia tahu kemampuannya bukan hanya untuk hal-hal seperti batu. Peningkatan level 2 ke dunia cermin adalah pengubah permainan nyata, memungkinkannya membawa tidak hanya item, tetapi juga pasukan undead dari dunia cermin ke dunia nyata. Melihat pemandangan kristal besar yang penuh kemungkinan, dia menganggap ide itu menarik. Kembali di dunia nyata, situasinya kacau. Dengan tuannya dikalahkan, Dongyeon pribadi itu menghilang, meninggalkan pasukan penjaga yang terpana dan bingung. Mereka tidak mengerti kemana penyusup itu pergi. Seorang kapten dengan panik bertanya bagaimana dia bisa menghilang begitu saja. Bertanya-tanya apakah itu adalah skill siluman rogue tingkat tinggi. Seorang ahli rogue dengan cepat berkata tidak, menjelaskan bahwa siluman mereka memiliki batasan yang jelas dan tidak dapat membuat seseorang menghilang dengan sempurna. Kurangnya jawaban membuat kapten lain marah, dan dia meraih rogue itu, menuntut untuk tahu bagaimana penyusup itu bisa lolos dengan begitu banyak dari mereka di sana. Patriark pertama, Ding Yi, bahkan lebih marah. Setelah kehilangan Dongyeon pribadinya yang berharga, dia melampiaskan amarahnya pada salah satu anak buahnya. Meraih wajah pria itu dan berteriak bahwa jika mereka tidak dapat menemukan orang yang bertanggung jawab, mereka harus membayarnya kembali atas kerugian itu. Sementara itu, waktu Yuns di dunia cermin akan segera berakhir. Saat penghitung waktu jalan cerminnya menghitung mundur, dia bertanya-tanya di mana dia akan muncul lagi. Apakah dia akan kembali ke tempat pertamanya? Atau apakah ada aturan lain untuk meninggalkan dunia cermin? Dia mendapat jawabannya beberapa saat kemudian ketika dia muncul kembali di dunia nyata di tempat yang sama persis di mana dia menghilang. Ding Yi yang marah melihatnya langsung dan tanpa berpikir meraung agar anak buahnya menangkapnya. Menghadapi serangan baru dari para petarung keluarga Ding, Yunche tetap tenang. Dia mengangkat tangannya, cahaya hijau berputar menyala di dalamnya saat dia menyuruh mereka untuk tidak terburu-buru. Dia berkata bahwa setelah dikeroyok begitu lama, sekarang saatnya baginya untuk melakukan hal yang sama. Dengan itu, dia menggunakan kekuatan yang baru saja dia peroleh dari dunia cermin. Banjir prajurit kerangka seram meledak membentuk pasukan undead yang menakutkan yang bergegas menuju para penjaga yang terkejut. Para penjaga bereaksi dengan ketakutan murni, serangan mereka melambat saat mereka mempertanyakan apa sosok seperti hantu ini. Bertanya-tanya apakah mereka adalah hantu yang sebenarnya. Patriark pertama, Ding Yi, mencoba menenangkan ketakutan yang meningkat. Dia berteriak kepada anak buahnya untuk tidak panik dan mengatakan bahwa makhluk-makhluk itu hanyalah monster undead yang telah dia lihat berkali-kali sebelumnya. Salah satu penjaga melawan prajurit kerangka, bersiap untuk pertarungan yang sulit. Namun, dia terkejut melihat bila kesehatan muncul di atas makhluk itu. Itu adalah prajurit kerangka undead, dan itu hanya level 20, sama dengan Yunche. Meskipun demikian, ketakutan itu kuat. Wajah Ding Yi berkerut karena marah pada keraguan-raguan anak buahnya yang terus-menerus. Untuk membuat mereka bertarung, dia menjanjikan bonus kepada semua orang jika mereka menyerang dan menangkap penyusup itu. Gagasan tentang hadiah tampaknya membuat mereka berani lagi. Tetapi ketika para penjaga mengalihkan perhatian mereka dari pasukan undead kembali ke Yunche, mereka menemukan bahwa dia tidak lagi di sana. Bingung, mereka melihat sekeliling, bertanya-tanya kemana dia mungkin pergi. Setelah menggunakan undead yang baru dipanggilnya sebagai pengalih perhatian, Yunche menyaksikan pertarungan itu dari jarak yang aman. Dia menilai bahwa pasukannya saat ini masih terlalu lemah untuk menjadi benar-benar efektif. Dia tahu bahwa jika dia bisa menemukan dan membuat kesepakatan dengan jiwa yang lebih kuat, para penjaga yang tidak terorganisir tidak akan mampu melawannya. Namun, dia dibatasi oleh apa yang bisa dia temukan.
Dia telah membuat kesepakatan dengan 20 jiwa terkuat yang tersedia di area kecil yang telah dia jelajahi di dalam dunia cermin. Juga, dia menemukan bahwa penjelajahannya ke dunia cermin tidak tak terbatas. Dia menabrak tembok yang membuatnya tetap berada dalam jarak 200 meter dari tempat dia masuk. Ini membuatnya menyadari bahwa untuk menemukan undead yang lebih baik, dia perlu memasuki dunia cermin dari tempat yang berbeda di masa depan. Perencanaan dipersingkat ketika dia melihat bahwa temannya, Cao Ji, yang telah bertindak sebagai pengalih perhatian, telah ditemukan bersembunyi di hutan. Salah satu penjaga mencibir pada bocah yang menyamar itu, menggodanya tentang hadiah yang akan dia dapatkan karena menangkapnya. Tanpa ragu-ragu, Yun Che melompat dari bayang-bayang, dengan cepat dan tepat menjatuhkan para penjaga yang mengancam temannya. Dengan jalan mereka yang jelas, dia meraih Xiao Ji yang terpana dan menyuruhnya pergi. Melihat kekacauan yang telah dia buat dengan pasukan undeadnya yang membuat para penjaga lainnya sibuk, Yun Che memutuskan bahwa pekerjaan mereka telah selesai. Saatnya untuk kembali, menjauh dari bahaya, dan memeriksa dengan benar semua hal baru yang telah dia peroleh dari serangan beraninya. Saat Yun Che dan Cao Zi melarikan diri, para penjaga keluarga Ding yang tersisa melawan pasukan undead. Para penjaga dengan sengit menyerang prajurit kerangka, mematahkan tulang-tulang mereka. Seorang pemimpin penjaga mencatat bahwa makhluk-makhluk itu tidak terlalu kuat, tetapi kelegaan mereka berumur pendek. Yang mengerikan, kerangka yang dikalahkan akan langsung berubah, tanpa terluka. Mereka terus bertarung, hanya untuk kerangka yang hidup kembali tanpa henti. Tepat ketika semangat para penjaga hancur, Ding Gei, kepala keluarga Ding ketiga yang kuat level 52 muncul dengan tenang sambil merokok. Dia menyadari kerangka itu adalah makhluk yang dipanggil dan menghidupkan kembali mereka menggunakan sihir pemanggil mereka. Dengan senyum percaya diri, dia menyimpulkan mereka hanya perlu membunuh mereka sampai tuan mereka kehabisan energi. Beberapa waktu setelah serangan kacau itu, Tuan Tua, kepala keluarga yang kuat dengan janggut putih panjang, kembali. Dia segera bertanya apakah tamu penting mereka, Nona Yunsa, telah pergi. Di dalam, putranya, Ding Hao, membungkuk dengan hormat, meminta maaf karena gagal menahannya di sana. Dia menjelaskan bahwa penyusup itu sangat berani, menyebabkan keributan dengan berteriak dan bahkan memecahkan jendela, yang menakut-nakuti tamu mereka. Tuan Tua, Ding dan level 57 yang tangguh, putra pahlawan Ding Kun, sangat marah. Dia membentak putranya karena kegagalan keamanan total. Marah karena seorang penyusup masuk dan melarikan diri tanpa diidentifikasi. Ding Hao menundukkan kepalanya karena malu, menerima semua kesalahan. Namun, Ding Hao menawarkan kabar baik. Terlepas dari kekacauan itu, Nona Yun setuju untuk pergi ke Dungeon Pahlawan, yang berarti urusan kakeknya, pahlawan Ding Kun tidak hancur. Ini tidak menenangkan patriark yang marah. Ding dan bersumpah mereka akan membunuh para pelaku tanpa ampun. Dia kemudian dengan tidak sabar memerintahkan putranya untuk segera memeriksa apa lagi yang dicuri. Jauh dari kekacauan, Yun Si meninjau keuntungannya. Dia melihat izin akses Dungeon sementara yang dia curi, yang memiliki nama Chowi. Dia memiliki izin, tujuan utamanya, tetapi masih membutuhkan pengawal untuk Dungeon Pahlawan. Dia memutuskan untuk tidak terburu-buru masalah ini. Dia menilai keuntungannya yang lain dari serangan rumah keluarga Ding. Itu sangat menguntungkan, menaikkan levelnya menjadi 20. Cincin tulang cimera miliknya yang kuat hampir hancur karena memblokir serangan, tetapi dia telah mencuri lebih dari 10 buku skill berharga. Dia melihat satu buku memiliki skill nyanyian, semua tipe dukungan. Dia mempelajari nyanyian lagu pertempuran, yang meningkatkan tingkat serangan kritis dan kerusakan, tetapi menurunkan pertahanan. Dia segera mempertimbangkan bentuk terbaliknya, nyanyian lagu perisai, yang akan melakukan yang sebaliknya. Dia dengan gembira menyadari dengan mempelajari dan membalikkan keterampilan dukungan ini, dia dapat meningkatkan statistiknya. Dengan peningkatan ini dan keterampilan pasif baru yang meningkatkan kekuatannya, dia tahu dia bisa menghancurkan lawan level yang sama dengan statistik murni. Selain buku skill, penguasa Dungeon menjatuhkan item level 30 yang langka, armor ksatria yang rusak, yang akan berguna nanti. Tetapi yang paling penting, di atas semua level, skill, dan peralatan, dia akhirnya menaikkan level skill tersembunyinya, dunia cermin, ke level 2. Memikirkan kemampuan barunya, Yun Che mengakui bahwa panggilan nekromantiknya sangat meningkatkan kekuatan tempurnya. Tetapi dia tahu itu tidak cukup. Mengingat patung pahlawan Ding Kun, dia menilai musuhnya setidaknya seorang serang berserker. Untuk memiliki kesempatan membunuhnya, Yun Che berpikir dia perlu mencapai level 50 atau lebih tinggi dan, yang lebih penting, menemukan dan mengontrak roh nekromantik serang. Kemudian, aman dari kompleks Ding, Cao Ji yang masih terguncang dengan gugup bertanya kepada Yun Che apakah mereka tidak akan diikuti. Yun Che dengan tenang mengatakan mereka telah kehilangan pengejar mereka dan aman karena wajah mereka tidak terlihat. Namun, Cao Ji masih gelisah, dan Yun Che mencatat betapa sulitnya pengalaman itu baginya. Melihat pasukan undeadnya saat ini terlalu lemah, Yun Che memutuskan langkah selanjutnya. Dia bertanya kepada Cao Ji apakah ada Dungeon terdekat tempat orang yang kuat meninggal. Ketika Cao Ji tampak bingung, Yun Che menjelaskan dia membutuhkan Dungeon tingkat tinggi untuk naik level lebih cepat, menambahkan bahwa orang yang kuat itu untuk sesuatu yang akan dia cari tahu nanti. Setelah beberapa saat, Chow memastikan ada tempat seperti itu. Namun, dia ragu-ragu, khawatir. Dia mengungkapkan itu adalah Dungeon pribadi sekolah, dan mereka tidak bisa menyelinap masuk. Informasi itu membuat Yun Che terdiam, memikirkan Dungeon yang terkontrol dan dijaga ketat, tapi dia tidak goyah. Dia hanya memutuskan jika masuk secara normal tidak mungkin, dia akan menggunakan metode khusus untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Sebagai bagian dari metode khususnya untuk memasuki Dungeon pribadi sekolah, Yun Che bertemu dengan guru kelasnya. Dia memberi guru itu buku skill kualitas ungu langka yang berharga untuk kelas pengembara miliknya yang dicuri dari keluarga Ding. Suap itu berhasil. Guru itu, sekarang percaya Yun Che memiliki dukungan yang kuat, menjadi lebih membantu. Dia mengakui akses Dungeon biasanya sudah ditetapkan, dan dia tidak bisa dengan mudah mengubahnya. Namun, dia menjelaskan sebuah celah. Dungeon itu terbuka untuk siswa yang lulus.
Meskipun Yun Che biasanya tidak memenuhi syarat, seorang guru bisa merekomendasikan siswa yang luar biasa. Yakin akan potensi luar biasa Yun Chai, dia berjanji untuk memberinya tempat. Rencananya berhasil. Yun Chai bergabung dengan siswa yang memasuki Dungeon pemberani sekolah. Siswa lain bertekad atau menjilat. Seseorang dengan murah mencatat ini mungkin kesempatan terakhirnya untuk naik level, sementara yang lain berterima kasih kepada pahlawan itu. Saat Yun Che berjalan melewati portal yang bersinar, dia merasakan kegelisahan yang aneh, merasakan ada sesuatu yang salah dengan Dungeon ini. Guru itu dengan antusias menjelaskan, itu adalah tempat pahlawan itu pernah bertarung, dan jejak kekuatannya mungkin masih ada di dalam. Di dekatnya, Cao Zi mendengarkan dengan muram. Dia dengan ngeri menyadari Dungeon pemberani adalah tempat, menurut sejarah palsu kekaisaran, pahlawan Ding Kun dengan gagah berani membunuh kakek buyutnya, pengkhianat Cao En. Mengetahui kebenaran yang gelap, Cao Zi ragu-ragu. Dia berjuang, bertanya-tanya apakah dia harus memberitahu Yun Che apa yang dia ketahui tentang sejarah sebenarnya dari Dungeon. Saat siswa berkumpul di pintu masuk Dungeon, guru itu memberikan peringatan terakhir. Itu adalah Dungeon tingkat tinggi, dan mereka harus berhati-hati dalam batasan mereka. Dia kemudian memilih seorang siswa berambut merah dengan baju besi, Little Z, menyuruhnya untuk menjaga Yun Che dan Cao Ji. Little Z jelas kesal. Mengeluh dia tidak bisa fokus untuk naik level jika dia harus menjaga anak kecil. Siswa lain mendorongnya maju, menyuruhnya untuk berhenti mengeluh karena Dungeon sudah terbuka. Menggerutu tentang mengapa siswa yang lebih muda diizinkan, Little Z memasuki Dungeon bersama yang lain. Dia dengan merendahkan memerintahkan Yun Che dan Cao Zi untuk tetap di belakang dan tidak menimbulkan masalah, mengancam akan meninggalkan mereka jika mereka menjadi beban. Saat kelompok itu masuk ke interior luas yang diterangi ungu, Yun Che diam-diam menilai lingkungannya. Dia mencatat itu seharusnya menjadi Dungeon level 20-40. Namun, insting dari kehidupan masa lalunya berteriak ada sesuatu yang salah. Kegelisahan yang mendalam menyelimutinya saat dia merasakan bahaya besar yang tidak cocok dengan Dungeon dengan kesulitan yang seharusnya ini. Saat siswa masuk lebih dalam ke Dungeon pemberani ungu yang bersinar, Yun Che melihat Yun In dan teman pirangnya, Yun Sa, di dalam. Dia bertanya-tanya bagaimana mereka, sebagai siswa yang lebih muda, diizinkan. Little Z, yang ditugaskan untuk mengawasi Yun Che, juga melihat gadis-gadis itu dan menunjukkannya kepada siswa lapis baja lainnya. Siswa ini segera bermimpi mengawal gadis-gadis menarik itu. Fantasinya dipotong oleh siswa yang lebih tinggi dan serius yang mengenakan helm yang memukulnya, menyuruhnya untuk berhenti bermimpi. Siswa ini mengungkapkan Yun In dan Yun Sa jauh lebih kuat, keduanya di atas level 30. Dia mengejek bahwa mereka seharusnya meminta bantuan para gadis, dan siswa yang melamun itu tidak cukup baik untuk mereka. Malu, siswa itu bergumam dia hanya berbicara. Saat siswa yang lebih tua berbicara, bocah yang melamun itu memperhatikan Yun Sa dan Yun In. Yang mengejutkan dia dan temannya, dua siswa muda tingkat tinggi itu mengabaikan mereka dan berjalan langsung menuju Yun Sa dan Cao Zi. Yun Sa memperhatikan mereka mendekat, bingung. Dia mengenali Yun Che sebagai tamu berstatus tinggi dari rumah keluarga Ding. Pendekatannya yang langsung membuatnya curiga. Dia bertanya-tanya apakah dia mengenal pemilik asli tubuhnya atau apakah dia menghadapinya karena Ding Shu, yang telah dia permalukan di depan umum. Pendekatan Yun Che langsung dan ramah. Sambil tersenyum percaya diri, dia memberitahu Yun Cha dia melihatnya di aula peringatan dan memuji keterampilan bertarungnya. Menambahkan suaranya unik. Yun Cha tidak yakin apa yang dia inginkan. Berpikir dia hanya basa-basi. Namun, mata Yun Sa bersinar keemasan saat dia mendekat, mengungkapkan dia mengenali suaranya dari pecahan kaca saat dia melarikan diri dari kediaman keluarga Ding. Ini mengejutkan Yun Che. Dia menyadari, dengan cemas, bahwa gadis yang kuat ini telah mengidentifikasinya sebagai penyusup hanya dari 2 kalimat, dia berteriak. Setelah menyampaikan maksudnya, pakaian Yun Sa berubah menjadi perlengkapan tempur seperti penyihir putih. Yun Yin melakukan hal yang sama, mengenakan pakaian energi hijau gelap. Yun Sa kemudian memberitahu Yun Che yang masih terkejut bahwa mereka akan menjelajahi Dungeon terlebih dahulu, lalu berjalan pergi bersama temannya. Saat mereka berjalan pergi, Yun Che memproses pertemuan itu dengan hati-hati. Dia mengerti dia mengenalinya sebagai penyusup, tetapi memilih untuk tidak mengungkapkannya di depan umum, dengan halus menyampaikan pesan itu. Ini membuatnya bertanya-tanya apakah itu peringatan. Dia mempertimbangkan kemungkinan berbahaya bahwa Ding Shu juga mengenali suaranya dari pertarungan mereka sebelumnya. Namun, Yun Che memutuskan untuk tidak khawatir untuk saat ini. Dia yakin bahwa selama keluarga Ding tidak bertindak segera, kecepatan naik levelnya yang cepat akan segera membuatnya cukup kuat untuk ancaman apapun yang mereka timbulkan. Melihat dia bertindak ramah, dia memutuskan untuk menawarkan peringatan kembali. Dia memanggil, menasihati mereka untuk berhati-hati karena instingnya mengatakan kepadanya Dungeon terasa anehnya berbahaya. Yun Cha berhenti dan sepertinya setuju, mengatakan kepada temannya tempat itu terasa aneh. Dia merenungkan bahwa mengingat level tingginya, Dungeon seharusnya tidak terasa begitu meresahkan. Dengan senyum penuh pengertian terakhir pada Yun Cha, dia berterima kasih atas peringatan itu sebelum dia dan Yun Yan melanjutkan. Pembicaraan ramah singkat antara Yun Che dan gadis-gadis tingkat tinggi tidak luput dari perhatian. Siswa yang lebih tua lainnya menyaksikan dengan tidak percaya, bergosip tentang mengapa Yun Sa yang biasanya dingin begitu akrab dengannya. Didorong oleh kecemburuan, mereka mengepung Yun Che, bertanya tentang hubungannya dengan dia dan menuntut perkenalan. Tidak tertarik, Yun Che memotong pertanyaan mereka, mengumumkan dia dan Xiao Zi meninggalkan kelompok untuk menjelajah sendirian. Para siswa yang lebih tua terkejut dengan kepercayaan dirinya yang berlebihan, memperingatkannya bahwa sebagai siswa yang lebih muda, monster level 20 pasti akan membunuh mereka. Yang mengejutkan mereka, pengawas mereka, Little Z, menyuruh mereka untuk membiarkan keduanya pergi. Dia beralasan bahwa agar Yun Chai bersikap ramah dengan seseorang sekuat Yun Yin, levelnya sendiri pasti tinggi. Ketika yang lain memprotes, mengingatkannya pada perintah guru mereka, motif sebenarnya Little 11 terungkap dalam pikirannya. Dia dengan agresif mengingatkan teman-temannya tentang alasan sebenarnya mereka, untuk menemukan kristal berharga. Dia tidak ingin berbagi jarahan,
jadi membiarkan mereka berkeliaran sangat sempurna. Dia menyelesaikan keputusannya dengan dingin menyuruh kelompok itu untuk mengabaikan mereka, beralasan mereka memiliki senjata sinyal mara bahaya jika diperlukan. Saat Yun Shae dan Chowi berjalan pergi, dia memperhatikan mereka dengan marah dan cemburu. Dia tidak bisa mengerti mengapa seorang anak biasa mendapat perhatian Yun Shae. Kedengkiannya tumbuh menjadi kebencian yang gelap. Dia menyimpulkan jika Yunsa begitu percaya diri, dia pantas mati. Beberapa waktu setelah Yunsa dan yang lainnya memasuki Dungeon, Dingshu yang marah tiba di pintu masuk. Seorang anggota staf pria dan seorang wanita bertanya kepadanya apa yang dia lakukan. Dipenuhi dengan amarah, Dingshu meraih kemeja pria itu, bertanya apakah sebuah tim baru saja masuk ke dalam. Anggota staf menuntut untuk mengetahui apa yang dia rencanakan. Pertarungan ini terjadi setelah pertemuan yang membuat frustrasi yang dialami Dingshu dengan para tetua keluarganya. Ketika dia mencoba memberitahu mereka Yun Chai dan Xiao Ju adalah penyusup yang menyerbu rumah mereka, ayahnya Ding Hao mengabaikannya. Dia dengan dingin menyuruhnya untuk tidak menyalahkan mereka atas penghinaan publiknya karena dia tidak punya waktu untuk hal-hal kecil seperti itu. Dingshu sangat bersikeras dia mengenali suara mereka dari penyerbuan. Namun, Ding ragu, menunjukkan para penyusup terlalu terampil untuk menjadi siswa biasa, dengan mudah melarikan diri dari banyak penjaga. Ding berkata kecuali Dingshu dapat membuktikan kekuatan mereka lebih besar dari para penjaga, dia tidak dapat mendukung klaimnya. Kepala keluarga, Ding Dan, dengan dingin menyuruhnya untuk meninggalkan mereka untuk urusan penting mereka. Ditolak oleh keluarganya, Dingshu tidak punya pilihan selain bertindak sendiri. Kembali di pintu masuk Dungeon, dia sekali lagi menghadapi anggota staf, menyatakan dengan tekad gila bahwa karena Yun Che dan Chao Ji ada di dalam, dia harus mengejar mereka.